saja. Ini forum group discussion saja untuk menambah pengetahuan di informatika. Mungkin kayak tadi nggak usah terlalu formal, jadi apa aja yang ada langsung Langsung uh, hajar boleh. ya hajar saja Pak. Terima kasih ya Pak sekali lagi untuk kehadirannya. Oke, terima kasih Bu Lisa dan teman-teman, Pak Hihwan, Pak Winarno dan teman-teman semua. Pertanyaan pertama tadi, bedanya apa? Gitu ya. Tapi Ya, nanti iya harusnya, Pak. Hah? Tapi ntar ini kalau saya share screen aja biar biar lebih seru ya. Oh, disable masih, punten, masih disable saya. Share screen-nya masih disable. Ah, udah. Oke, ini kalau ngelihat ada kotak hitam sebelah kanan itu teh chatting lagi monitor. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat aja biar saya ke monitor, saya langsung bereaksi. Saya ngasih lihat yang beda langsung aja ya. Tapi sebelum ke beda, saya kasih gambaran dulu aja ya. Kenapa saya bisa berubah gitu ya. Pertama mungkin yang membuat saya beda mungkin sama eh, rektor pimpinan di kampus-kampus yang normal. Kalau saya perhatiin kebanyakan pimpinan di kampus-kampus normal itu jalurnya akademis banget. Jadi dia lulus, kemudian S2, S3, kemudian karirnya akademis. Oke lah jadi konsultan kiri kanan, terus nanti jadi rektor. Oke. Saya kebetulan karirnya nggak akademis kayak gitu. Saya kan lulus sempat ngajar di ITB, udah gitu keluar jadi pemberontak. Dan di pemberontak itu taktik perangnya adalah gini. Objektifnya adalah bikin pinter bangsa Indonesia. Gimana caranya supaya bangsa Indonesia pinter, dan akhirnya saya turun ke lapangan banget. Gimana caranya mereka jadi pinter, teman-teman jadi pinter. Terus perangnya adalah kita pada dasarnya kita punya 3 pilihan strategi buat perang. Satu, punya kekuasaan, punya jabatan, punya power, itu bisa menang perang tuh. Jadi kalau bisa jadi menteri dan sebagainya bisa menang perang. Saya bukan menteri, saya rakyat biasa, nggak mungkin pakai taktik yang itu. Yang kedua punya duit. Kalau punya duit gede bisa menang perang. Nggak punya duit si Ono. Ya udah, taktik ketiga adalah bikin massa. Gimana caranya kita bikin massa sebanyak mungkin, dan akhirnya contoh yang paling sederhana adalah 2,4 bisa bebas. Oke. Jadi itu yang mempengaruhi saya waktu saya bikin kampus terlibat di kampus ITTS. Nah, ini contoh, ini kebetulan tadi ada wawancara sama orang Washington. Ini terus saya ceritain tentang inilah antena wajan bolik. Kayaknya sederhana banget ya. Tapi kalau kita masukin di Google wajan bolik, masukin kata kunci wajan bolik, ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Turun ke bawah, kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah, bahasa Indonesia. Turun ke bawah lagi, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Turun ke bawah lagi, bahasa Indonesia. Turun ke bawah lagi, bahasa Indonesia. Turun ke bawah lagi, bahasa Indonesia. Terus turun ke bawah, semua bahasa Indonesia. Ini sebetulnya taktiknya seperti ini. Bagaimana akhirnya eh, orang bisa mengadopsi teknologi yang kita punya dan akhirnya menjadi solusi beneran buat mereka. Dan yang dicari orang kan kayak gini, bagaimana mereka cari solusi sih. Jadi kita kampus memang harus kasih solusi gitu. Beres ya, udah kebayang taktik perangnya. Sekarang ini saya ngomong cepat-cepat aja ya. Jadi ini contoh yang realnya, contoh yang lain mungkin kata keywordnya bisa RT/RW-net lah, kata yang lain bisa Open BTS lah, bisa macam-macam lah. Oke, nah sekarang contoh yang real berubahnya. Akibat dari situ, kalau kalau tahu kan saya bikin ini juga ya. Kalau tahu saya bikin yang LMS ono center RID/model. Ini e-learning. Kunaon. Nah, ini keluar. Ini e-learning. Oke, ini udah 7 tahun, 8 tahun lah ini. Sebelum saya jadi dosen lagi, ini udah operasional. Tujuannya supaya orang pintar aja sih. Nah, di e-learning ini total mahasiswanya mendekati 60.000 sekarang. 56.000 apa 57.000 lupa. Pokoknya mendekati 60.000 orang. Oke, mahasiswanya. Dengan teknik yang sama, akhirnya saya bikin ini. Open Course ITTS ACID. Cara berpikirnya sama, cara berpikirnya. Oke, jadi tapi ini susah, jujur ya, susah banget untuk mempengaruhi dosen-dosen supaya ngelepasin kuliahnya online seperti ini ternyata. Walaupun kita kuliahnya online, tapi jadi ada situs satu lagi namanya e-learning ITTS ACID, itu yang ditutup. Jadi buat mahasiswa aja sama dosen. Saya bikin satu situs namanya Open Course yang dibuka. Dan ini
total mahasiswanya di open course ini sekarang sekitar 6.000 lebih orang sekarang, 6.000 lebih orang. Oke. Nah, udah gitu jadi ada banyak proses negosiasi antara Ono sama dalam kampus, ini negosiasinya banyak banget sih sebenarnya. Sampai ini kebuka karena dosen yang lain nggak mau, saya taruh kuliah-kuliah saya di sini semua dong. Ini kuliahnya Ono saya taruh di sini semua. Oke, ini kuliah Ono saya Ono taruh sini. Ini semuanya kuliah Ono semua nih taruh sini. Oke. Akibat yang terjadi apa? Akibat yang terjadi dan saya posting lewat YouTube, lewat Twitter, lewat media sosial segala macam. Kalau Anda mau pinter, Anda nggak perlu kuliah sih sebenarnya bisa aja akses ke open course ini ITTS ACID. Oke, jadi ada 6.000 orang pada kuliah. Saya kasih lihat contohnya ya. Ini data science, data engineering, data science isinya. Nih, ngeri loh, maksudnya ngerinya gini. Ini 6.000 orang ikutan kuliah di sini. Sekarang saya karena pakai Moodle, Moodle kan bisa ngeluarin sertifikat. Saya keluarinlah sertifikat di sini. Kalau Anda dapat nilai 90, kalau nilai akhirnya di atas 90, akan keluar sertifikat gratis. Klik sertifikatnya bisa di-download loh ini. Dari 6.000 orang, 17 orang yang sanggup ternyata. Oke, dan mereka bisa download ini free. Silahkan download sertifikatnya free. Oke, ini bisa di-download sertifikatnya. Jadi ini saya kasih free semuanya. Oke, kemudian saya nego ke kampus sama teman-teman di kampus. Niko udah ngebuka kayak gini ya. Bisa nggak gini? Jadi kalau mereka sudah berhasil kuliah di open course, mereka bisa daftar sebagai mahasiswa ITTS, bisa boleh bayar SPP, kalau nggak dapat beasiswa bisa bayar SPP, tapi kuliah yang berhasil dia ambil di open course bisa ditransfer jadi kredit di ITTS yang benernya. Jadi udah mulai dalam proses nih sekarang. Jadi banyak orang-orang ini mulai ngambil kuliah di open course, kemudian ngelamar jadi mahasiswa di ITTS dan transfer jadi kredit. Dan ini mulai kita kasih tahu ke SMA loh. Uh, Oke, ini ITTS mulai jalan ke SMA-SMA sekarang, lagi mulai jalan. Ini dikasih tahu. Soalnya ini kejadian awal bangetnya, salah satunya yang dorong ini terjadi adalah tahun lalu orang-orang marketingnya mulai muter ke SMA-SMA sekitar Tangerang Selatan. Kepala sekolah SMA-nya nanyanya sederhana banget, boleh nggak siswa saya kuliah sebelum lulus SMA? Bingung kan jawabnya? Kalau saya bilang silahkan kita buka free. Jadi ini kita buka free. Akibatnya tadi ada 6.000 orang daftar. Ini contoh yang real, yang gilanya. Akibat dari ini juga jadi seru nih sebenarnya. ITTS tidak ada ujian saringan masuk, nggak ada loh sekarang. Kita tidak pakai ujian saringan masuk, jadi anak-anak bisa langsung daftar tanpa ujian saringan masuk. Kalau udah punya nilai kayak gini ya silakan jadi mahasiswa transfer kredit, beres. Udah gitu, coba kita lihat kuliahnya ya. Ini kuliahnya ngaco banget sih kalau baca. Ini saya lihat kuliahnya aja. Ini kuliahnya akan kuliah benerannya ini ada ini yang OC ini open course-nya ya. Di kuliah yang benernya yang ini mah ini ya. Coba saya masuk ke dashboard lah. Masuk ke dashboard. Coba kuliah benerannya. Coba site home aja ya. Ini kuliah benerannya ya. Ini kuliah yang benerannya beda dikit banget antara yang kuliah bener sama yang di open course-nya. Eh, tar. Ini kuliah yang big data. Ini hari Selasa besok mulai. Tanggal 21 atau 22 lupa. Nih saya coba klik aja. Nih. Oh, isinya masih sama persis. Yang ini belum saya rubah. Jadi harus saya rubah. Oh, enggak bener kok, bener. Ini perhatiin di kuliahnya saya kurang ajar banget nih. Untuk dapat nilai A, pengajar akan lebih suka kalau Anda menulis buku untuk dapat A daripada mengerjakan ujian. Jadi eksplisit banget diarahin si mahasiswa untuk nulis buku sih sebenarnya. Anda kalau bisa nggak usah ngerjain ujian. Kalau bisa nulis buku. Dan nulis bukunya bareng si dosen ya, sama dosen yang lain sebenarnya. Saya biasanya ngusulin kalau bisa 2 dosen sekaligus yang ikut bareng nulis buku. Tujuannya sederhana sih, buat ya supaya ilmu bisa nyebar. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih praktis, yang kapitalis, ini marketing banget sih sebenarnya. Cuman mahasiswa saya masih belum ada, yang dari ITTS masih belum berhasil. Yang dari Dharma Jaya ada yang udah banyak yang berhasil nulis buku. Waduh, kayaknya tuh enak yang lewat.
Ini gitu ya, nulis buku. Jadi nulis buku itu jadi pilihan buat dapat nilai A. Satu lagi ujian, ujian biasa, kuis UTS UAS. Yang seru dari sini adalah ujiannya boleh berkali-kali, nggak ada yang ngawasin sama sekali. Walaupun nggak ada yang ngawasin, tadi kelihatan banget yang berhasil lulus cuma sedikit. Konsekuensi dari itu adalah bank soalnya gede banget sih. Coba kita masuk ke edit setting. Ini kok, salah, 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 salah. Ini kok nggak ada ininya ya? Saya, oh, nggak ada. Saya pengen ngasih lihat bang soal sih. Cuman yang ini kayaknya bang soalnya nggak. Saya harus jadi dosen dulu di sini ya. Lupa. Kenapa nggak bisa? Oh, gue belum login. Udah login. Ya udah, ini saya masuk yang ini aja. Ini lagi dibikin ya. Ini kuliahnya hari Selasa besok juga. Nah, ini bisa lihat bang soal mikroprosesor ini. Nah, ini saya kasih, ini baru dibikin baru semingguan ini ya bikinnya. Saya kasih lihat soalnya. Dibikin dalam waktu seminggu nih buat soalnya nih. Coba kita lihat aja soalnya. Ini buat Arduino udah sekitar 100 lebih soal. Kemudian untuk sistem operasi udah berapa ratus. Kemudian bahasa assembler sekian ratusan. Dibikin dalam waktu seminggu 2 minggu belakangan doang ini. Soalnya udah ratusan langsung. Jadi konsekuensi yang terjadi dengan pola yang saya pakai adalah bang soalnya gede banget. Kira-kira itu. Ini cara ngajarnya ya, cara ngajarnya. Dan pengalaman sih selama ini anak-anak kalau ujian kayak gimana pasti akan nyontek, pasti akan nyontek. Cuman kemarin pertanyaan mereka ke saya gini, Pak, boleh nggak soalnya nanti kita screenshot? Ya sok aja kalau bisa lah. Orang soalnya ada ratusan, silakannya lu screenshot ratusan. Kalau bisa apal cepet nyarinya silahkan. Tapi ternyata mereka nggak akan sanggup dengan soal yang jumlahnya ratusan tadi, ribuan sih sebenarnya soalnya. Mereka screenshot udah gitu nyari nggak akan dapat lagi. Dan mereka akhirnya ya udah kerjain aja. Dan rata-rata mereka akan ngerjain ujian berkali-kali kayak gitu. Eh, saya kasih lihat contoh realnya aja ya. Nilai mereka berapa ya. Jadi ujian saya udah kayak gini. Dan ini dipakai di open course, dipakai di kuliah beneran kayak gini semua. Coba saya kasih ini ya. Nih, coba. Dan saya itu tiap minggu ini kuliah benerannya semester kemarin, ini semester kemarin jadikan komputer kuliah benerannya, dan tiap minggu saya akan posting. Jadi kan ini grades, kalau kita klik kita bisa download nilainya bentuknya file Excel. Ini kalau diklik nanti ada file Excelnya bisa keluar. Tiap minggu saya posting nih ke mereka semua karena bentar nih ya. Ini kalau saya ini ada nama anaknya, ada emailnya segala macam. Jadi kalau saya ekspor, saya dapat email segala macam loh ini. Kalau diekspor nih bisa file Excel ya. Misalnya file Excel. Saya dapat emailnya, terus saya postingin ke mereka. Ini saya download aja lah, biar kelihatan langsung beneran. Nah ini ada emailnya segala macam. Ini emailnya, nilainya ada semua dan ini diposting ke semua anak. Jadi semua mahasiswa akan dapat tiap minggu loh. Karena mereka boleh ujiannya dari awal semester sama akhir semester. Jadi saya tidak ngikutin jadwal yang dikasih kampus. Saya ujiannya boleh dari awal semester sampai akhir semester, semua kuis boleh dikerjakan, semua UTS boleh dikerjakan berkali-kali, UAS boleh dikerjakan berkali-kali, yang diambil adalah nilai tertinggi. Oke, dan ternyata akibat dari sini saya berhasil. Ini jujur nih, ini kampus baru. Bayangin ini kampus baru. Bayang loh, anak-anaknya pasti kalah banget sama ITENAS. Anak-anaknya parah, parah banget. Tapi saya berhasil bikin nih nilai akhir aja ya. Nilai ini saya sort aja ya. Sorry, saya sort di sinilah. Saya sort aja Z ke inilah ya, extension. Nih, yang nggak lulus di sini nih. Kelihatan banget ada gap, langsung loncat. 72 sampai 95, yang nggak lulus dua-dua ke sini nih nggak lulus. Ini sebagian adalah kelas karyawan yang ikut ke kuliah saya. Jadi sebagian besar ini adalah kelas karyawan, tapi ikut kuliah saya, mereka nggak mau ngerjain ujian di tempat saya, mereka ngerjain di kuliah karyawannya dia. Tapi dia tetap ikut kuliahnya Ono, karena materinya Ono mungkin lebih bagus pada dosen yang sebelah sana.
Jadi dia nggak ngerjain ujian yang sini, tapi yang ngerjain ujian awalnya ini cuman 5 orang yang lulus. Terus karena tiap minggu saya ini terus, waktu terakhir-akhir cuman 10 orang yang lulus. Itu udah deadline masukin nilai, 10 orang yang lulus. Yang lain ini saya ini terus, kamu coba ujian lagi dong, ini nilainya masih bisa bagus nih, coba ujian lagi, saya gituin terus. Akhirnya naik semua nilainya, gitu. Jadi proses naikin nilai itu saya harus kayak ngemis ke anak-anak supaya ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi. Dan ini kalau mau tahu, yang ini yang nilainya 95 ini, oke, ini namanya Erlan. Erlan baru ngerjain ujiannya sekitar seminggu terakhir doang. Jadi tadinya nilainya nol semua dia. Ini anak parah banget. Tapi gara-gara saya gituin akhirnya ranking pertama di kelasnya. Oke, ini ada pertanyaan. Izin bertanya mengenai bidang informatika. Kira-kira 5 tahun ke depan apa saja yang bakal dipakai banget sama mahasiswa? Oke, tadi yang barusan saya terangin adalah cara ngajar ya. Sekarang materi kurikulumnya sendiri. Kedepannya seperti apa? Ini beres dulu ya. Cara ngajar beres ya. Udah, saya stop aja cara ngajar. Tapi kira-kira cara ngajar saya kayak gitu. Intinya Bentar, waktu Pak. waktu Saya ngajar, Pak Ono. yes, Pak Ono, ya, kaitan sama nilai. ya, Kan Pak Ono tidak mengambil jadwal nilai yang diberikan. Taruhlah UTS, UAS, dan ya, seterusnya. Ya. oke, Nah, terus masuknya gimana? Kan anak-anak saya tahu ini kayak Gunadarma ya. ah, Ujiannya terus saja ambil ini. Nah, tapi nanti pada saat ini anak untuk bagian UTS-nya masuk di akademik, ya, UAS-nya masuk, itu kan sesuai jadwal. Nah, gimana cara memasukkannya? enggak sesuai jadwal, suka-suka gua aja itu mah. Enggak, artinya akademik menerimanya gitu. Oh, akademik ya kan, kita kan dosen, kita kan berkuasa, kita set aja. Pokoknya lu terima UTS sekian ya, gitu aja. Oh. Ini masalahnya yang ngatur udah diatur. Enggak, dan ya ini kan tinggal masalah kesepakatan di antara kita aja sih. Betul, betul, betul. Gitu aja kan. Lu ngikutin jadwal Artinya, kagak, gitu aja. artinya nilai itu memang sudah dikirim, ya istilahnya dibuka terus sama Pak Ono, Ya. silakan bidang akademik mau ambil aja gitu, Ya. istilahnya gitu. Kalaupun akademik make jadwal, saya akan bilang, Mm-mm. oke, ini nilai sekarang ya. Tapi saya kasih tahu ke anak-anak, Anda boleh memperbaiki nilai. Nanti kalau nilainya lebih bagus, saya akan lapor ke akademik supaya nilainya dirubah di akademik. Udah beres. Jadi perbaikan, gitu ya. Perbaikan. Oke. Jadi kalau kita ngikutin cara pola lama, jadi kayak perbaikan aja. Beres. Iya, Selesai. betul, betul, betul. Beres kan? Soalnya tujuan hidup kita sebagai dosen adalah memberi nilai A pada anak-anak. Kalau sampai nilainya di bawah A, kita gagal sih sebenarnya. Ya. Masalahnya kalau nilainya cuma terakhir aja gampang ya. Masalahnya kan kalau di kita, contohnya kita aja, itu minimal kan ada nilai UTS 1, UTS 2, dan UAS. Ya, istilahnya gitu ya. Ya. Jadi ada 3 masa ya, 3 masa. Nah, seperti itu Pak Ono. Dan harus diajukan nilai itu. Ono sih nilainya bisa berkali-kali ini mah, nggak cuma 3. UASnya bisa banyak tuh tadi sih. Ya, saya juga sama-sama. Tapi yang diinputkan, Pak. Yang diinputkan ke sistem. Iya, iya. Gitu maksudnya. Oke. Ya. Oke, ngerti maksudnya. Oke. Strateginya tahu saya. Kebayang ya. Kebayang. Sekarang pertanyaan dari Pak Yusuf. Topik apa? Nah, ini urusan nilai udah beres ya? Pokoknya kita objektifnya adalah anak-anak lulus dapat A, itu aja intinya mah, selesai. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan nilai A-nya tadi. Oke, sekarang topik. Ini jujur, karena saya sering berkelana, saya kemarin terakhir diminta sama staf Wapres, kemudian juga BPK, Badan Pengawas Keuangan, macam-macam lah, ada LKPP segala macam. Intinya semua sederhana, intinya semua sama. Mereka butuh dukun sih sebenarnya. Ya namanya pemerintah kan butuh dukun buat ngelihat ke depan. Program gua bener apa salah sih? Intinya sederhana seperti itu. Dukun, ke depan pengen apa? Paling blow on mah, contoh yang realnya mah inilah Google Maps lah. Itu dukun juga sama lah. Ini dukun kan, misalnya Tangerang, Jakarta, besok macet di mana? Gitu aja kan. Kita pengen dari Tangerang Jakarta macet di mana? Ini udah mainnya machine learning semua sih akhirnya. Jadi nah ini kan di part sekarang. Kalau besok kayak gimana? Google bisa ngasih jawab terus. Jadi
intinya kayak gini sih machine learning. Ke depan yang paling gede, yang paling besar banget ini, di belakang ini nanti ngikut macam-macam ya. Ada jaringan lah, ada IoT dan sebagainya. Nah, ini udah kemarin kayaknya saya kirim ke Pak Iwan, sorry. Pak Iwan saya udah kirim ke Bu Lisa juga nggak tahu lupa ya. Pokoknya teman-teman bisa download ini. Ini slide saya ke BPK waktu itu. Jadi BPK bikin event ke depan mau seperti apa. BPK pengen berubah dari yang audit accounting keuangan menjadi audit program pemerintah gitu. Program pemerintah udah bener apa kagak sih? Jadi salah satu poin yang paling besarnya adalah ini dia makhluknya sebenarnya. Yang paling besar makhluknya ini, dan ini akan semua teknologi ngedrive ke arah sana, dan ini dipakai sama pemerintah, dipakai sama startup, dipakai sama semua lini sih sebenarnya. Jadi intinya si presiden, menteri, CEO, direktur segala macam pengen ngeliat apa yang terjadi di masyarakat, customer, stakeholder, publik dan sebagainya. Mereka pengen bikin program supaya program dia sesuai dengan masyarakat. Intinya mereka butuh dukun ngeliat apa yang terjadi di masyarakat. Perdukunan ini caranya adalah mereka bikin sensor sih. Mereka ngeliat apa yang terjadi di masyarakat lewat sensor, aplikasi, web, IoT dan sebagainya. Semuanya dikumpulin. Jadi ini kelihatan butuh yang namanya IoT, butuh yang namanya sensor, butuh namanya jaringan segala macam. Kemudian dimasukin ke dalam database, big data segala macam, masuk ke machine learning, data analysis, forecasting, prediction, masuk ke sini. Jadi siklusnya seperti ini, gedenya. Nah, teknologinya ngedrive ke sana semua, dan ini yang dipakai di startup, dipakai di pemerintah, semuanya ke arah sini semua. Jadi kuncinya yang sebelah sini. Makanya tadi ada kuliah saya ada yang namanya big data sama machine learning data analysis, karena di drive sama ini juga sih. Oke, di balik itu di sini kalau saya lebih ke arah jaringan ya, ada jaringan IoT segala macam di belakang ini. Kira-kira kayak gitu. Yang gede bangetnya kayak gini. Oke, gede bangetnya kayak gini. Jadi cara bikin kuliahnya mundur sih sebenarnya. Cara bikin kuliahnya mundur. Orang mau apa, kemudian kita mundur ke kuliah yang kita butuhin supaya menghasilkan apa yang kita mau ini. Gitu. Kira-kira gitu ya. Cara bikin kuliahnya dimundurin banget. Oke, itu jawaban sementara buat yang urusan Pak Yusuf tadi ya. Oke. Kemudian kalau sekarang ada MBKM gimana Pak? Ada masukan tentang MBKM teh naon sih? Gue pimpinan kagak tahu MBKM. MBKM mata. Merdeka belajar kampus Merdeka. merdeka Pak. Oh, mereka belajar. Iya kampus merdeka. Mas Merdeka. Menteri, Pak. Dari Mas Menteri. Oh, alah. MBKM. Oke. Ya udah ini. Ala ilaha illallah. Ya inilah MBKM versi ono mah gini banget. Udah bikin open course. Ini kalau mau gombal nih cara berpikirnya gini. Saya bikin open course pas orang ngelihat ini kok kayak MBKM ya, Merdeka Belajar, orang bisa. Ini jujur nih, saya kasih lihat lagi yang rada gelonya saya nih. Ini saya masuk ke Facebook ya. Facebook nih. Facebook. Oke. Saya cari ITTS Huawei. Ini sedang dalam Huawei. Oke. Ini sedang berjalan. Sekarang sedang berjalan. Oke, ada ITTS Student Developer. Oke, klik dulu. Nah, kunaon ieu teh. Nih, kelihatan membernya ada 1000 lebih, 1088 orang member. Ini sedang proses berjalan. Kejadiannya adalah Huawei kirim email ke Ono. Pak Ono, kita punya yang namanya Huawei Student Developer. Mau nggak ITTS bergabung ke Huawei Student Developer? Ono kan orang gelo, langsung ditawarin kayak gitu, langsung ya oke. Gitu aja kan. Terus kita meeting lah sama Huawei. Pertanyaan waktu meeting baru dimulai nih, 5 menit meeting dimulai. Langsung si Ono nanya langsung ke Huawei. Huawei, gue nanya lah, gue harus bayar berapa? Langsung gue to the point aja, gue harus bayar berapa? Huawei langsung bilang, ini gratis. Oke, kalau gratis gue mari kita jalan langsung. Nah, ini langsung saya tawarin ke mahasiswa ITTS semua, termasuk yang ada di open course. Open course konsekuensinya adalah terbuka buat semua orang akhirnya kan ya. Saya tawarin. Waktu Huawei presentasi, Huawei ngomong gini, wah kita sudah kerjasama sama BINUS, kita sudah kerjasama sama UII, sama Atmajaya, sama PENS Surabaya segala macam. Di PENS Surabaya, dia kasih lihat screenshot Facebook grupnya dia.
PEN Surabaya ada sekitar hampir 200 orang yang ikut. Telkom University 200-an, nggak sampai 200, 100, berapa lah deket sama 200. Paling tinggi BINUS 800. Langsung saya dalam hati, oke, berarti lu ngajak perang nih sama Ono, sama ITTS. Udah, kita 1000 lebih langsung sekarang. Pusing Huawei. Jadi cara kita bermain adalah kita tawarin sebanyak, jadi kita banyak kerjasama sih sama luar juga. Nih Huawei contohnya, kita sampai 1000 dan sekarang kita lagi dalam proses, kita lagi request supaya Huawei ngasih workshop ke kita, ke 1000 orang tadi, supaya bisa ngasih workshop real dari developernya mereka, ngasih tahu cara bikin developer aplikasinya. Dan ini nanti keluar keluar sertifikat. Nah kemudian saya nego ke kampus, yang dapat sertifikat kita kasih 1 kredit boleh nggak? Oke, bisa. Jadi kita mau kasih kredit yang berhasil dapat sertifikat, dapat 1 kredit kuliahnya di sini. Gitu. Jadi kita negonya kayak gitu-gitu nih. Jadi kerja sama luar kita jadi kredit juga. Jadi kampus Merdeka belajarnya separah ini. Udah gitu saya nego lagi nih sama teman-teman yang lain, sama Linksys. Sama Linksys misalnya. Nih yang paling kerasa yang udah jalan, dan ini Linksys. Yang udah berjalan sama ini sih, sama Ubiquiti. Ini sama Ubiquiti, cara negonya gini kira-kira. Gua kasih tau lah cara nego. Kita nggak punya duit kan ya. Jadi cara nego sama Ubiquiti gini, Ubiquiti, lu punya barang kan? Mau dong donasi ke kampus kita, ke lab. Boleh. Gua nggak bisa ngasih duit. Yang gua bisa bikinin buku buat lu. Jadi kita balesnya dengan buku. Jadi logika berpikirnya sederhana banget. Mau Huawei, mau Linksys, mau Ubiquiti, kemarin sama Gigabyte juga. Ini kampus baru setahun loh umurnya, hati-hati aja. Udah parah gini. Jadi dengan kampus yang umurnya setahun, mereka mau kerjasama, kita tidak bayar pakai duit, kita bayarnya pakai buku sama event segala macam. Mereka oke semua, karena mereka butuh marketing. Jadi kita bales dengan marketingnya. Kalau kasih duit kan susah mereka juga. Kalau donasi barang dagangan dia masih bisa, tapi kita jadi bagian dari marketingnya dia. Oke banget. Jadi ini jadiin marketing. Ini udah jadi bukunya, udah disubmit ke Andi, publisher. Mudah-mudahan akan dicetak sih. Tinggal nunggu antrian aja sih, akan dicetak. Jadi ini ada bukunya. Linksys juga sama. Terus yang Gigabyte lebih parah, Gigabyte nih. Gigabyte Bricks. Jadi ini sama kampus Merdekanya parah banget sih, beda banget sama kampus Merdekanya Dikna sih sebenarnya. Jadi ini makhluknya, Gigabyte Bricks ini, mini PC, kayaknya biasa aja lah ya, nggak ada yang menarik. Kita bikin jadi menarik. Jadi cara berpikirnya kira-kira gini, ini harganya yang versi murahnya sekitar 4 jutaan lah. Satu lagi lawannya Gigabyte Bricks mungkin adalah Raspberry Pi. Oke, alah. Nih Raspberry Pi harganya lebih murah ya, sekitar 700.000 lah, 800. Yang Gigabyte Bricks ini sekitar 4 juta. Nah, kejadiannya adalah semua orang tua murid itu hari ini komplain urusan pulsa, urusan kuota, semuanya komplain. Oke, udah gitu saya bikinlah Gigabyte Bricks itu supaya jadi internetnya offline. Oke, kita bikin internet offline nih. Caranya ya gampang aja kan, kalau kita orang jaringan mah tahu banget. Internet bisa kita copy, masukin aja ke komputer kecil ini supaya offline. Nah, ini jadi server lokal, harganya murah gitu ya. Dan ini kita dapat dari Gigabyte gratis sih. Jadi dikasih sama Gigabyte, silahkan dioprekin, gue oprekin. Terus kita nih sekarang lagi nyusun buat roadshow ke sekolah-sekolah, gimana caranya supaya kita bisa ngirit pulsa. Caranya ya gampang, bikin server lokal di sekolahnya, kemudian bikin wifi lokal di sekolahnya supaya anak-anak bisa akses ke e-learning yang ada di Gigabyte ini, free. Karena pakai wifi lokal, free. Gitu kan? Beres ya? Jadi cara kita dagang ke sekolah bukan dagang silakan kuliah di kampus ITTS, enggak. Kita kasih solusi aja dengan masalah mereka apa, dan ini yang akan turun ke lapangan adalah mahasiswa saya. Akan turun ke lapangan. Kemarin baru kita training supaya mereka bisa ngomong soal, dan ini mereka yang bikin juga sih, anak-anak itu yang bikin. Jadi bagian dari kuliahnya Ono, kuliah jaringan komputer, mereka bikin solusi, kemudian mereka akan turun ke lapangan ngasih tahu sekolah-sekolah caranya gimana segala macam, cara make dulu ya. Nanti mungkin selanjutnya adalah cara bikin server
online ini. Nah, akibat dari situ apa yang terjadi? Anak-anak Wikimedia Foundation ini. Anak-anak wikimedia.org ini dari Jakarta, kita ikut dong. Jadi anak-anak ikut itu supaya wiki bisa dimasukin dalam Gigabyte ini. Dan kita masukin wikinya dalam Gigabyte ini, udah gitu. Dan wiki bisa dibikin offline. Akibatnya nanti waktu roadshow akan ada Gigabyte, ada wiki, dan itu bagian dari proses kampus merdekanya itu. Jadi mereka betul-betul belajar di lapangan, interaksi sama profesional-profesional ini semua langsung. Gitu. Nah, yang seru lagi adalah, ini kan saya lokasi di Tangerang Selatan. Jadi bukan di Jakarta, bukan di Bandung ya. Lokasi Tangerang Selatan. Ono tinggalnya di Jakarta. Kampusnya di Tangerang Selatan. Oke. Nah, kita manuver di Tangerang Selatan. Akibat yang terjadi adalah Dinas Kominfo Tangerang Selatan ngajak kerjasama juga. Jadi mereka punya situs namanya Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id. Yalah. Tangselbelajar.go.id, tambahin modal di sini. Oke. Akhirnya mereka bilang, Pono, mau juga lah kita bantu sekolah-sekolah. Ya udah. Akhirnya kita bikinin situs e-learning buat sekolah-sekolah di sana, di Tangerang Selatan. Ini ada kelas 1, ini SD ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12, sampai SMA. Dikasih di Tangerang Selatan. Intinya kita kasih kesempatan mereka buat try out online. Gimana caranya supaya try out online tapi free? Nah, jadi gampang ternyata di Tangerang. Nah, ini mungkin perlu dicontoh sama Dinas Kominfo yang lain di Republik ini. Dinas Kominfo Tangerang Selatan itu kan punya jaringan ke kelurahan sama kecamatan Tangsel semua ya. Dan mereka buka wifi-nya free supaya mereka bisa akses, siswa-siswa ini akan bisa akses buat tryout online ini free. Nggak usah pakai kuota lagi. Jadi ini di free-in. Ini kalau kita masuk yang kelas ini ya, yang karena levelnya kabupaten kota, jadi dia berkuasanya di SMP, SD, SMP doang ya, SMA bukan kekuasaan. Jadi ini misalnya ini bahasa Indonesia, ini udah ada tryout-nya sih. Ini ada tryout-nya, bisa kerjakan kuis. Mulai sekarang coba, ini ada kuisnya langsung. Ini saya klik sembarangan aja ya. Selanjutnya gitu. Ini soalnya udah dibikinin, udah banyak nih. 20 soal tapi untuk satu kuis 30 menit 20 soal. Gitu. Jadi cara marketingnya adalah kita kasih solusi ke masyarakat, bukan tolong kuliah di kita, enggak. Jadi cara marketingnya jadi kita solusi, dan itu bagian dari Kampus Merdeka sih akhirnya. Supaya anak-anak itu belajar benar dari lapangan sih. Dan kita interaksinya sama perusahaan-perusahaan itu semua sih. Gigabyte lah, Linksys lah, UBNT lah, macam-macam. Sama Dinas Kominfo segala macam, semuanya kerja semua jadi satu. Dan ini ya semua join semua sih. Oke, ini kayaknya pertanyaan banyak banget ya. Oke, ini MBKM udah kelihatan ya. Tapi kita nggak ngikutin pola MBKM yang Diknas sih. Sorry. Harus bikin proposal segala macam. Ogah, males, capek ah. Oke, saya ke bawah lagi. Oke, bentar. Saya sambil nyari nih pertanyaan ya. MBKM udah kebayang ya. Oh, ini CPL teh apa sih CPL? Course? Capaian pembelajaran lulusan, Pak. Oh, iya ya. Kalau lulus ini harus Lulus kuliah itu. ini ya. Kuliah ini ya. Ini jujur. Ono mah ngaco banget sih soalnya ya. Capaian pembelajaran lulusan ya. Itu kan teorinya kira-kira gitu. Intinya kan harus 144 kredit ya. Kalau saya sih cenderungnya rada-rada kacau. Nih jujur nih, kecenderungan yang saya pakai. Tapi ini kan kita belum ada lulusan ya. Jadi saya belum bisa buktiin kata-katanya Ono sih. Tapi Ono punya kecenderungan seperti ini kira-kira. Kayak tadi aja misalnya Huawei dapat 1 kredit kalau dia bisa dapat sertifikat Huawei. Nah, emang Huawei ada di kurikulumnya ITTS? Kagak ada. Pokoknya lu bisa dapat dari internasional seperti itu, ya udah dapat 1 kredit gitu. Jadi kita agak ngaco dari sisi CPL sih sebenarnya. Udah gitu kita punya kecenderungan sebetulnya kalau saya
saya punya kecenderungan parah sih sebenarnya. Kecenderungan parahnya gini. Setiap anak punya istimewanya masing-masing. Setiap orang punya kemampuan dia masing-masing. Saya punya kecenderungan supaya mereka sebaiknya mengasah apa yang dia mampu. Saya utamakan buat ngasah yang dia mampu dulu. Saya tidak akan terlalu memaksakan dia harus lulus ini baru dia dianggap lulusan sistem informasi. Lulus ini baru lulus teknik informatika. Lulus ini baru lulus apa gitu. Saya nggak punya kecenderungan, nggak terlalu cenderung ke sana. Saya lebih cenderung kamu sukanya apa. Kalau kamu di jurusan sistem informasi ngambil ke jurusan yang lain 1-2 biji, ya nggak masalah. Bebas-bebas aja. Jadi saya punya kecenderungan seperti itu. Jadi saya nggak terlalu secara saklek, secara mati untuk sarjana sistem informasi harus lulusin ini. Enggak terlalu sih. Saya cenderungnya mereka lebih bebas buat ngambil. Dan mereka sebagian akan ngambil dari open course tadi. Dan itu akan ditransfer jadi kredit gitu. Jadi lebih ke arah situ lari-larinya. CPL. Soalnya di kepala saya CPL tuh commercial private license buat pilot. Parah. Kelihatan si Ono orang akademis tapi nggak ngerti ini akademis ya. Ini mudah-mudahan agak ngejawab dikit yang buat Ibu nih ya, Yulia Indrawati yang Iya, CPL Pak. tadi, Iya, MBKM. betul, Pak. Jadi Ya, saya lebih cenderung mereka mengerjakan yang dia suka, kita kasih kredit dari apa yang dia suka sih. Sebenarnya lebih ke arah situ. Nanti kalau dia kategorinya sistem informasi ya udah itu sistem informasi gitu. Parah sih Ono mah. iya. Tapi Pak, nanti untuk nama mata kuliahnya kalau yang diambilnya tidak sama dengan kurikulum yang ada. Misalnya contoh kalau sistem informasi kan udah jelas ya Iya, kurikulumnya. iya. Tapi dia misalnya mengambil ke prodi mesin. Berarti kan mata kuliahnya mata kuliah mesin. Nah itu bagaimana ya nanti? Apa harus dikonversi atau tetap saja nama mata Ya kuliahnya itu yang gitu? seru ya. Kalau saya cenderung nggak konversi sebenarnya, cuman biasanya akan berantem sama auditor ntar. Dari dikti. Biasanya berantemnya sama Ya, diktinya sih sebenarnya, bukan yang ininya. Kalau saya cenderung, ini kecenderungan Ono ya, tapi kebetulan anak-anak nyimpangnya nggak separah itu sih. Ada yang agak parah si Grasberg nih, agak nyimpang. Nyimpangnya gini dia adalah wartawan di Ambon. Kemudian pindahlah dia ke Tangerang Selatan, dia ngambil kuliah di informatika. Yang terjadi dengan Grasberg karena backgroundnya dia wartawan, dia berusaha nulis buku nih sama saya, udah nulis buku soal machine learning, AI segala macam. Machine learning AI-nya, text mining-nya itu boleh masuk informatika. Tapi waktu dalam buku itu, sebagian materinya adalah tentang kewartawanan dia. Nah, ini ya udah, saya sebagai dosen, orang-orang baca buku lu, kalau lu masukin wartawan nih, mendingan bikin buku satu lagi soal wartawan. Jangan masukin dicampurin nih, pusing orang bacanya. Jadi akhirnya kita sebagai dosen yang akhirnya misahin. Kalau ini kasus si Grasberg. Kalau dia sampai ngambil kuliah yang namanya beda sama sekali, kalau saya cenderungnya akan nerima dengan nama, misalnya dia ngambil mesin, saya akan cenderung nerima mesinnya tadi. Anggaplah aja itu kuliah. Jadi kalau saya akan cenderung ini belum terjadi sih, kebetulan belum terjadi. Tapi kalau ditanya ke saya sekarang, saya akan cenderung mengizinkan anak-anak informatika buat ngambil jurusan lain. Mesin kayak ekonomi lah, pertanian segala macam, karena itu yang membuat wawasan dia terbuka. Kayak saya, ini contoh ke saya sendiri aja ya. Emang si Ono informatika, kan Ono bukan informatika. Saya kan elektro. S1 saya elektro, S2 saya emang informatika, bukan. lagi. S2 saya kan fisika teknik sebenarnya, karena saya mainannya laser, fisika teknik. Emang S3 Ono informatika, bukan juga S3 Ono. S3 Ono kan bikin IC buat dikirim ke satelit, ke ruang angkasa. Jadi nggak ada informatika semua. Tapi karena background saya lebar kayak gitu, wawasan saya jadi lebar juga, dan dalam proses waktu S3 saya banyak melakukan pengukuran, statistik segala macam. Akibatnya saya sekarang kerasa banget pas saya mainan data science, kerasa itu apa yang saya lakukan waktu S3 jadi kerasa sekali gitu. Jadi kalau saya cenderungnya biarin lebar kalau saya cenderungnya. Dan dia nanti mengerucut sendiri ke yang dia suka akhirnya. Dan itu yang akan ngebentuk ini anak sih. Kalau saya cenderungnya seperti itu sih. Gitu.
Gitu. Tapi saya belum praktekkan beneran di ITTS. Karena ITTS lagi akreditasi. Kalau dipraktekin ada yang ngamuk ntar dari dikti. Parah. Cuman saya punya kecenderungan seperti itu. Karena ini masalah pengalaman di lapangan ya. Saya cenderungnya wawasan dilebarin. Supaya kita tahu. Misalnya ginilah IoT. Misalnya kita IoT. Kita bikin sistem buat precision farming. Pertanian yang presisi pakai IoT. Nggak mungkin lah kita IoT precision farming tanpa ngerti ilmu pertanian. Mau nggak mau kita harus ngambil ilmu pertanian juga supaya ngerti bagaimana pertanian itu dilakukan. Supaya kita bisa bikin precision farming pakai IoT tadi. Harus dikerjakan kayak gitu. Nggak bisa kita IoT doang. Nggak bisa kita informatika doang. Nggak mungkin. Harus lebar sih. Gitu ceritanya. Jadi ini banyak harus nego sama Dikti sama Diknas sih. Cara berpikirnya seperti apa. Karena di lapangan nggak mungkin kita cepat cara berpikirnya. Kita harus lebar berpikirnya supaya semua bisa masuk sih. Cuman si Ono kan kacau kayak gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu bikin kacau Republik. Ono, Yes. kembali lagi ke infrastruktur ya. Tadi berkaitan dengan biar mahasiswa jadi gratis lah istilahnya internetnya ya. Nah, berarti jadi ingat sekali waktu kita awal-awal dulu saya diajarin Pak Ono komputer waktu pertama kali ITB itu kan banyak orang yang nggak punya internet. Yeah. Akhirnya kita bikin offline seolah-olah bisa Yahoo, bisa apa gitu aja Oh kan. iya. Akhirnya kan gitu ya, zaman dulu yang seringnya gitu Ternyata kan. berulang. Mana caranya ngajarin orang departemen orang Pemda segala macam internet jaringannya aja nggak ada, akhirnya kita bikin gitu. Cuman bedanya sekarang bisa kecil. Kalau dulu kan komputernya besar. Ya. Nah, tapi untuk kaitan ide tadi, berarti kesannya taruhlah kita bicara ITENAS. ITENAS itu harusnya bisa menjangkau lebar internet kampusnya itu ke kos-kosan berarti ya. Jadi ngelebar sendiri gitu. Lu mau ekstrim nggak? Gua kasih contoh yang ekstrim nih. Lewat kecamatan. Kagak. Ini kasus Gimana? beneran terjadi. Jadi September kemarin tahun lalu Universitas Terbuka UT Universitas Terbuka minta tolong sama Ono nih. No, ajarin kita soal internet offline. Oke. Saya ajarin internet offline. Kenapa mereka ternyata pengen belajar internet offline? Karena mahasiswa UT kan se-Indonesia banyak dan kebanyakan ada di desa-desa. Nggak mungkin dia pakai internet ternyata. Jadi mereka harus bikin offline. Ya udah, beneran. Ono dibayar sama UT buat ngajarin UT. Dan dalam waktu 4 bulan itu langsung e-learning cara bikin internet offline itu jadi. Ini ada kopiannya di. Nah, itu boleh itu. Ada di open course sih. Aduh, nggak Oke. bisa diklik. Bentar. Ini kecil banget ya. Nah, ini dia internet offline ini. Ini kuliah UT loh langsung. Ini saya butuh waktu nih loading. Ini UT langsung. Kemudian jadi mereka ini UT. Ini UT beneran nih. Ini UT. Materinya buat UT. Tapi ada di Ono, kemudian terus akhirnya dikopiin ke websitenya UT juga. Jadi ini ada di copy UT. Dalam waktu 4 bulan itu ini udah jadi. Ini kan materi ya. Konsekuensinya bisa jadi buku kan? Jadi buku juga. Jangan khawatir. Ini jadi buku dalam waktu 4 bulan. E-learning jadi, buku jadi, paper jurnal 4 biji jadi. Semua. 4 bulan selesai. Nggak, artinya si Moodle alat untuk offline tadi tidak semua mahasiswa punya dong. Berarti ada beberapa tempat saja gitu ya. Cukup di pusatnya aja, di sekolahnya, atau kalau UT kan namanya gitu. UPBJJ ya. Ya itu. Ya betul aja. kayak itu. Ya kayak anak SMA ya, istilahnya SMA kan nggak punya juga tuh. Iya. Nah, jadi membuat infrastruktur gitu. Nah, ya. Jujur nih, kalau kita sebagai kampus infrastruktur jadi nggak penting. Yang penting gimana caranya mahasiswa tahu bahwa itu adanya di ITENAS. Kan kita betul. Ada ujung-ujungnya nanti, Telkom ngamuk benar. Kenapa ngamuk? Kita bukan ngasih jasa internet loh ini, lo hati-hati. Memang enggak. Tapi ngurangin jatah dia. Kagak. Enggak. Telkom nggak akan ngamuk lah. Menteri juga nggak bisa nyalain kita. Perhatiin baik-baik ya. Yang kita kerjain adalah pakai jaringan intranet, bukan internet. Cuman dilebarin. Cuman intranetnya satu kampung. Itu tetapnya bukan internet kan? Intranet, nggak masalah. Ya nggak masalah sih. Kita nggak usah pakai izin ini semua.
Dan yang keren lagi adalah waktu kita taruh semua materi belajarnya di situ, ini kan sangat, Betul. misalnya ITENAS banget, ya udah jadi iklan, nama orang pada kuliahnya ITENAS aja, gitu, parah, asli. Oke, Kalau sip, ITENAS sip. mau join force dengan ITTS, wah, sama-sama IT. Nah, nyambung ya. Bandung Tangerang ntar. Jadi Iya, ini iya, bisa kayak iya. gitu, gitu. Ya, soalnya di kita masih gitu Pak Ono. Kayak Apa? buku saya juga yang itu satu ditahan sama Gramedia, nggak boleh keluar gara-gara ya itu yang Open BTS nggak boleh keluar, Oh, dicegal. nggak boleh keluar sama Gramedia. Wah, Iya. Akhirnya lewat Palasari bisa. walah. Ya udah ya, Ya, ini sip, masalahnya sip, gini. kebayang, sip, sip, sip. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Uung. Pak Ungkawa. Barusan kata Pak Ono, anak harus dapat A. Saya setuju. Kadang saya japri ke anak yang jelek ujiannya, wah iya. Tapi kadang banyak dosen yang bangga bisa nilai kecil, bener sih. Jujur nih, jujur dulu ya. Dosen saya di ITTS, terutama dosen yang muda-muda yang baru-baru, punya kecenderungan buat melonco anak-anak sih. Aduh, saya ya itu ya. Apakah agak khawatir kalau dibilang murahan? Saya kebetulan cara saya, ini tadi pertanyaan buat apakah tidak khawatir buat dibilang murahan. Cara saya buat ngasih A adalah ngasih izin anak-anak buat ujian terus-terusan. Jadi saya tidak ngasih ujian satu kali. Jadi anak-anak boleh ujian terus-terusan. Akibat yang terjadi adalah remedial hilang. Dan anak-anak nilainya naik. Dan ini juga jadi paper jurnal saya tentang pemakaian Moodle. Dan ternyata kalau Moodle dikasih izin ujian terus-terusan, nilai anak-anak naik ke atas. Dan ini jadi paper jurnal juga sih akhirnya. Karena orang-orang dari FKIP, Fakultas Keguruan, itu jarang yang bikin paper jurnal tentang kalau kita pakai Moodle online, e-learning seperti itu, dan ngasih izin ujian berkali-kali, ternyata nilai anak-anak naik. Kagak ada tuh FKIP. Soalnya di FKIP kan mindsetnya, cara berpikirnya adalah, oke, Anda kuliah cuma dikasih kuis 2-3 kali, ujian UTS 1 kali, UAS sekali, pada tanggal dan jam ditentukan. Kalau saya kan kagak. Anak-anak silahkan kerjaan semua kuisnya ada 22, ujian UTS UAS-nya ada satu ujian UTS, satu ujian UAS, dan boleh berkali-kali. Dan ini nggak ada di FKIP. Akibatnya saya jadi punya bahan paper jurnalnya keren banget, dan saya publikasi, berhasil masuk ke jurnal, jangan khawatir. Jadi nggak murahan. Mungkin saya kasih lihat tadi ya, berapa kali mereka ujian ya, alah salah. Tapi saya kasih ekstrim lah. Yang paling ekstrim di saya Yomi Lera dari Papua Wamena waktu itu, dia ngerjain UAS-nya itu 121 kali, UTS-nya itu 49 kali. Jadi pola yang dipakai FKIP selama ini tidak bisa ngasih kesempatan buat anak-anak yang gigih mau maju. Jadi dengan e-learning yang seperti ini, ujian boleh berkali-kali, anak-anak gigih nilainya jadi bagus banget. Gitu. Kalau saya lebih seneng ngasih anak yang gigih buat ngasih nilai baik. Dan anak-anak saya rata-rata ujiannya nggak satu kali. UAS-nya rata-rata minimal 2-5 kali UAS, baru nilainya bagus. Gitu. Mudah-mudahan ngejawab buat Pak Uung ya. Sekarang, Terima kasih Pak. sama-sama. Ini Bu Marisa Premitasari. Sari, ya Pak. Iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya kemarin beli buku Bapak, tapi masih belum paham. Terima kasih. Oh, Iya Pak. mau dibikin paham? Harus ikut pelatihannya ya Pak ya? Enggak, saya bisa kasih bikin paham dalam waktu 5 menit. Parah. Nih kita mainan e-learning, cloud ya? Ini Iya, cloud Pak. computing. Cloud computing gampang banget sih. Cuman ini doang. Virtual box udah. Ini aja paling sederhana. Kalau mau gampang sih ginilah cara berpikirnya. Cloud bukan cloud ya. Perbandingan antara IaaS sama SaaS sama PaaS sama Kubernetes. Netes apa bedanya? Paling gampang lihat gambar. Jadi kalau apa-apa pakainya gambar. Oke. Nah, salah satu yang paling gampang yang ini. Ngelihatnya. Nih, ini chatnya saya tutup dulu, kecilin. Saya pindahin chatnya.
Kalau yang normal, ini cloud ya, normal. Yang normal dari atas sampai bawah ada application, data, runtime, middleware, operating system, virtualisasi, networking semuanya. Ini yang megang kita sendiri. Itu belum cloud. Itu kita semua. Jadi itu on premise. Kita semua yang operasiin. Oke. Kemudian masuklah layanan namanya IaaS, Infrastructure as a Service. Ini server storage network visualisasi yang megang perusahaan yang ngasih layanan. Kita pegangnya aplikasi, data, runtime, middleware, sama sistem operasi. Jadi sistem operasi ke atas kita yang pegang. Kita nggak pusing soal server, storage, network, semuanya nggak usah pusing, perusahaan itu yang megang. Contoh yang paling sederhana yang di sini, ini banyak yang ngerjain seperti ini. Contohnya Cloud Kilat lah, saya makainya Cloud Kilat sama Kenceng Solusindo. Itu kayak gini banget. Jadi kita dari sistem operasi ke atas, tapi kalau Cloud Kilat dan itu operating system dia yang pegang juga sih. Sampai OS dia yang pegang. Saya ke atasnya, saya yang pegang. Kalau udah platform as a service, itu udah main data aplikasi. Jadi ini semua itu sana yang pegang. Contoh yang paling sederhana misalnya apa ya? Ini software as a service, ini udah bingung nih apa ya? Oh, Microsoft kali ya, yang Office 365 kayak gitu, ini udah ada yang ini nih. Soalnya ini jarang, Indonesia udah jarang. Kalau ini masih Indonesia masih ada. Kalau ini udah jarang. Kalau yang software as a service, kita paling gampang misalnya kita coding pakai apa sih namanya? Kok jadi lupa, Firebase. Firebase. Nah, itu kan Google banget ya. Nah, itu kan ini sisanya Google semua, kita udah di atasnya, di aplikasi di atasnya, ya kita udah codingan aja. Jadi kira-kira gitu contoh-contohnya. Ini cloud semua. Gitu. Cuman cloud tuh macam-macam ya. Kalau ini kan yang satu mesin. Ada satu lagi yang namanya SD-WAN. SD-WAN. Oke. SD-WAN. Ini gambarnya jelek semua ya. Ngomong gampang aja deh, kira-kira kayak gini cara berpikirnya. Kalau yang tadi cloud-nya cloud mesin ya, cloud mesin. Kalau SD-WAN cloud-nya cloud jaringan sih sebenarnya, jaringan. Jadi ini terjadi SD-WAN adalah software defined wide area network, SD-WAN, software defined WAN. Nah, kejadiannya kalau Anda masukin SD-WAN biasanya yang paling kerasa adalah Telkomsel. Nanti Telkomsel. Ini yang pakai SD-WAN, Telkom juga nih kan kelihatan nih. Telkom, nah ini pakai dengan Alfamart lah apa segala macam. Nah, cara berpikirnya sebenarnya sederhana banget sih SD-WAN. Cara berpikirnya adalah kita bikin VPN antar kantor pusat kantor cabang. VPN-nya dioperasikan sama si operator sama Telkomselnya. Jadi kalau ini contohnya ini Alfamart ya. Alfamart pusat sama cabang-cabangnya kagak perlu tahu bahwa itu lewat Telkomsel, pokoknya dia private network ke semua cabangnya. Gitu. SD-WAN kira-kira gitu. Tapi yang lebih ekstrim lagi dari SD-WAN ini adalah jadi ini cloud juga, tapi cloud jaringan ya. Cloud-nya cloud jaringan, bukan cloud server yang kayak tadi kita lihat. Ini cloud-nya cloud jaringan. Nah, yang lebih ekstrim lagi adalah SD-WAN yang ditaruh di perusahaan tambang. Tambang batu bara lah, tambang apa yang ada di lapangan, yang ada di hutan. Jadi kejadiannya adalah ini perusahaan, ya saya bisa kayak gini soalnya waktu itu diajakin sama Telkomsel main dan sebagainya. Udah gitu Telkomselnya cerita, ini perusahaan tambang ini punya cabang, bukan cabang ya, mereka kan melakukan eksplorasi di hutan dan sebagainya. Jaringan kagak ada. Waktu awalnya, dan mereka kalau perusahaan tambang kan butuh banget sensor buat ngukur segala macam, itu Internet of Things, IoT lah kira-kira. Cuman kalau IoT itu dikirim ke Jakarta langsung, mati semua urusannya. Dan yang jadi masalah kalau kita ada di lapangan nggak ada sinyal. Jadi mereka pakai WiFi waktu itu. Jadi pakai WiFi, mereka bikin IoT, masuk ke Jakarta, tewas. Jaringan nggak ada. Jadi solusi yang dibikin adalah SD-WAN ini, mereka pasang BTS seluler Telkomsel, taruh di hutan, kemudian servernya ditaruh lokal, jadi cloud servernya taruh di belakang BTS itu langsung. Konsekuensi yang terjadi adalah semua sensor segala macam langsung datanya masuk ke cloud server yang ada di belakang itu. Jadi WAN itu ada kira-kira kayak gitu. Oke, nah yang seru lagi adalah Kubernetes sama Docker.
Nah, itu konsepnya beda lagi. Jadi ada beberapa cloud sih sebenarnya yang belum sempat saya tulis dalam bentuk buku. Pak. Nah, ini kita bandingin antara yang cloud-cloud yang tadi yang tadi yang cloud yang pakai virtual box dan sebagainya. Virtual box itu yang mainan virtual mesin. Nah, tapi kalau kita jadi pakai ada mesin secara fisik hypervisor, udah gitu ada OS untuk masing-masing mesin virtualnya, OS-nya beda-beda. Ini berat buat mesin, jadi berat banget. Oke. Kalau Docker itu parah banget. OS-nya bisa satu OS, tapi aplikasinya bisa beda-beda. Jadi virtualisasi di level aplikasi ya, bukan di level mesin, tapi aplikasi kayak virtual aplikasi. Dan ini enak banget. Dan ini si OS-nya sama, tapi aplikasinya standalone masing-masing. Misalnya kita punya aplikasi Moodle di sini. Di sini ada aplikasi misalnya webmail. Ini aplikasi apa? Webmailnya sama Moodle-nya nggak ngomong, database-nya beda semua. Jadi ini betul-betul standalone masing-masing, bisa jalan masing-masing, tidak ganggu sama satu sama lain, tapi sistem operasinya sama. Ini lebih enteng buat mesin, dan ini yang kecenderungan terjadi sekarang ke arah sini. Cuman kemarin sama teman-teman Alfamart segala macam, Alfamart langsung ngomong gini sih ke saya waktu itu. Iya Pak, teorinya sih gitu Pak. Kalau kita di lapangan beneran, yang Docker ini mahal Pak. Ya soalnya dia ngambil layanan dari Google. Ya mahal lah. Kalau dia bisa bikin sendiri jadi murah. Jadi ada beberapa taktik dan strategi dari cloud. Intinya mah gimana kita dagang sih. Jadi orang lapangan gimana caranya dagang, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Bu Marisa. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kebayang ya, cloud mah kayak gitu. Jadi cara berpikirnya, bayangkan mesin kita sendiri, bagaimana mesin itu kita ecer. Jadi kita jual. Jadi sebagian jadi layanan gitu. Cloud mah gimana caranya dagang sih, sebenarnya cuma itu aja. Ini Pak Uung lagi. Saya pernah buat e-learning Moodle untuk SMP, tapi saya kesulitan buat cari materi atau kontennya. Apakah kita harus rekrut guru? Oke. Wah, ini serius nih pertanyaan. Oke. Ini saya kasih jawaban beneran ya. Ini materi buat SMP. Oke. Ini saya kasih lihat inilah yang lagi kita kerjain, Tangsel Belajar. Tangsel Belajar Moodle. Oke. Tangsel Belajar Moodle, saya akan masuk ke SMP ya, SMP. Ini SMP. Kelas 9. Kelas 9. Ini SMP kelas 9, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segala macam. Saya klik aja ya, klik. Ini ada tryout, ada materi belajarnya. Materi belajar dapat dari mana? Saya masuk yang bahasa Indonesia aja ya. Nih, langsung saya klik di sini, langsung PDF buku. Banyak, jangan khawatir, bukunya banyak. Dapat dari mana ini materinya? Jujur, nyolong dari Dignas. Parah sih Ono mah, colong. Anda silahkan colong, kalau mau nyolong silahkan. Maksudnya gini, kalau Itenas mau nyolong, saya kasih lihat hasil nyolongnya Ono sekalian lah. Ini saya kasih lihat nyolongnya. Silahkan di copy hasil colongan Ono. Ini bukunya Ono, ada VAR, Data, Library. Buku. Sorry, tadi SMP ya, SMP. Jangan masuk yang folder yang ini. Masuk ke library dulu, pendidikan, di BSE. Ini ada buku SD, SMP, SMA, SMK. Kita masuk yang SMP tadi misalnya. Ini ada kelas 9, ini kelas yang ini. Ini ada bahasa Indonesia nih, ini bukunya bisa diambil. Dan ini yang saya copyin ke sini. Ini saya copyin ke sini nih. Tangsel Belajar. Ini silakan di copy. Tenas juga masalah lu mau ngopi, nggak masalah lah. Pendidikan. Parah sih Ono mah. Coba lihat nih BSE. Nih sama persis sama foldernya kan. Orang itu gua upload dari harddisk gue, copy. Silakan di copy. Itu free ya Pak, memang. Sebenarnya free sih. Open gitu. Harusnya open. Ada di Dignas, ada di websitenya Dignas. Cuman masuknya pakai password segala macam. Udah gitu, gue lewat jalan belakang, saya ambil itu semua, saya sebarin kalau Anda pengen ngopi, kopi. Jadi yang ini open sih sebenarnya. Ya kan Dignas kan duitnya duit Republik ya, duit kita yang bayar pajak ya. Rakyat ya Pak ya. Iya rakyat, masa ditutup-tutupin, udah buka aja. Si Ono mah cuek banget. Buka, habis. Nah ini yang Dignas. Nah sekarang saya kasih lihat yang parah banget.
yang versi parahnya Ono. Tapi mungkin Anda udah tahu semualah kelakuan Ono. Ini VAR Data Library 2. Ini buku. Tadi mau buku apa? Sebut. Mau buku apa? Sebut. Mau buku tentang apa? Mau cari buku apa? Sebut aja. IPS misalnya Pak. Hah? Enggak. IPS. Buku inilah, buku kuliah. Oh, buku kuliah. Cloud computing, Pak. Cloud computing. Oh, cloud computing udah banyak banget nih. Gue langsung nyari aja sini ya. Network PQ. Saya masukin di bawahnya network soalnya cloud. Ini networking, CCNA, CCNP, buku. Ini buku networking. Ini ada CCNA, CCNP, Cisco, cloud. Saya masuk ke cloud. Di cloud ada Kubernetes Docker. Yang ini cloud doang nih. Cloud doang. Kayak gini bukunya. Parah banget. Mau yang lebih spesifik, Kubernetes sama Docker ada lagi. Ini Kubernetes Docker. Parah. Banyak. Kita klik sembarangan aja ya. Ini ada official Google Cloud Certified Professional tahun 2020. 2 tahun yang lalu. Ini buku baru. Jangan khawatir. Dicolong sama Ono. Dan Anda kalau mau ngopi silahkan. Saya colok ya, Pak. Boleh. Silahkan kirim harddisk buat nyolong. Dan ini kejadian di kampus yang bukan yang ITTS, kampus yang lama, kejadian ini saya taruh, ini kalau kita di kampus ini ditaruh di server ya. Jadi buku ini ada di server, jangan khawatir. Di server intranet, buku ini kita taruh, udah gitu datanglah asesor di kampus yang sebelumnya, datanglah asesor dari Dikti lah. Terus pertanyaannya, perusakannya mana? Itu Pak di layar. Terus kalau mau pinjam gimana? Klik kanan download. Oh ya udah, boleh di print semua dah bukunya. Kita stres, minta di print bukunya. Oke, bukunya kayak gini. Kalau mau saran sih, jadi ini buku ini sengaja ditaruh di server lokal di kampus, bukannya apa-apa. Karena kalau kita mau nulis buku harus baca buku sih. Jadi buku ini memang disediain, ini saya colong dan saya sediain buat anak-anak karena kalau pengen nulis buku harus baca buku. Jadi ini. Dan di sini ada buku yang lagi ngerjain S2, S3, silahkan baca buku tentang riset segala macam. Di sini ada teknik riset segala macam, adalah buku-bukunya. Gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. ini kalau pengen nyolong, saya kasih tahu tekniknya. Nyolong kalau pengen ngopi, saya masuk ke sini. Ono Center Stress Wiki, masuk ebook. Oke. Di sini ada ebook. Nah, ini cara ngopinya berapa? Cara ngopinya saya kasih tahu. Saya kasih tahu ini dulu ya. Banyak yang ngopi terus kecewa sama saya karena ternyata bukunya bahasa Inggris. Komplainnya, Pono buku yang bahasa Indonesianya mana? Parah. Udah tahu sih Ono nyorong dari bule ya, bahasa Inggris lah banyaknya. Terus ada yang suka nanya kayak gini, bayar berapa? Ya udah, ini saya jawab dulu langsung. Anda bayar pakai doa setiap sesudah sholat, gitu ya. Bayarnya mahal banget, soalnya 5 kali sehari. Semoga amal ibadah Ono diterima dan lipat gandakan, gitu ya. Dan perjuangannya dimudahkan, dilancarkan. Nah, sekarang cara nyolongnya, silahkan kirim harddisk, boleh WD, sebaiknya WD. Selipin duit 20.000 buat Jakarta Bandung buat ongkos kirim. Udah. Ini alamatnya saya kasih. Ini saya copy paste ke chatting ya. Saya taruh di chatting aja biar bisa dilihat URL-nya. Beres ya? Oke, ini urusan buku. Nah, sekarang urusan apa lagi nih? Buku udah. Ini materi ini ya. Paper jurnal tentang Moodle, isinya tentang apa ya, Pono? Oke. Ntar, gue cari dulu. Waktu itu gue bikinnya di ini soalnya di TTS. Ntar. Intinya, ntar. Waktu itu saya masih di Dharma Jaya sih. ABCD. Mana sih Dharma Jaya? Mudah-mudahan ketemu nih. Dharma Jaya Riset. Ini kalau nggak salah. Ini dia. Jadi intinya gini, ini bahasa Inggrisnya learning motivation increase karena relax assessment in competitive and e-learning environment. Kayaknya judulnya serem banget ya. Tapi intinya mah ginilah, hasil penelitian kita
anak-anak bersemangat buat kuliah atau ngerjain ujian karena boleh ujian berkali-kali. Ini katanya relax assessment adalah boleh ujian berkali-kali kapan aja di mana aja. Diterjemahkan dari jadi bahasa Inggris relax assessment. Akibat dari ujian boleh berkali-kali segala macam, motivasi buat belajar naik. Dan ini ada angkanya segala macam loh. Wah, pokoknya dibikin kayaknya wah ada grafik segala macam. Pokoknya dibikin kayaknya intelektual banget dah. Gitu kira-kira. Parah. Itu tadi yang internet offline juga saya bikin parah. Jangan khawatir sih ono mah barang yang blow on kayak gitu saya bikin jadi paper journal nih. Saya kasih lihat lah paper journal internet offline ya. Ini internet offline. Bentar. Saya taruh di mana ya? Kalau nggak salah di salah. Masuk Dharma Jaya lagi sih. AB Dharma Jaya, riset profesor, mana ya? Kalau itu saya papernya kebetulan diminta ngomong waktu itu di Oman sih. Nih internet offline konsep. Ini di Oman tahun 2019 di Oman. Ini dia. Nih. Jadi Internet Offline Solution for Rural Village Schools. Jadi ini di Oman ngasih presentasi. Jadi intinya mah kalau waktu itu saya pakainya Raspberry Pi. Waktu itu dan saya bawa ke Oman Raspberry Pi-nya. Terus waktu presentasi di conference internasional tadi, kita pakai gini. Selesai presentasi, saya dirubung sama orang-orang Arab. Wah, ini ajarin kita dong, gimana caranya supaya bisa offline internetnya. Dalam hati saya mereka ketawa lu geblek, padahal gue lagi nipu. Gitu. Itu aja. Jadi caranya cuma kayak gini doang, dari internet dikopiin ke SD card masukin ke Raspberry Pi, terus sekolah bisa akses lokal, udah cuma gitu doang, gampang. Cuman kan harus kelihatan kayak intelektual, tulislah dalam bahasa Inggris, kayak riset gitu. Tapi udah gitu saya bikin ini lagi nih. Saya bikin lagi paper masuk riset ini ya, paper benchmarking. Nah ini masuk jurnal beneran ini. Akhirnya saya masuk jurnal beneran. Mana dia? Ini dia. Ini masuk Telkomnika sih. Telkomnika. Nulis sendirian masuk Telkomnika. Internet Offline Solution, Detail Description sama benchmarking. Jadi saya ukur, saya bandingin antara Raspberry Pi sama mini PC sama PC biasa. Hasilnya seperti apa, kemampuan buat handling trafficnya seperti apa. Jadi diukur, udah gitu masukin ke jurnal Telkomnika, diterima gitu kan. Iseng banget ini, parah, iseng parah gitu. Beres ya. Ini buat Pak Uung. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi kerjaan iseng-iseng bisa jadi paper jurnal juga. Izin bertanya mengenai pekerjaan ini Pak Ikhwan ya. Mengenai pekerjaan di bidang jaringan. Kira-kira kompetensi tambahan apa agar bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi lain? Materi yang dibahas 5 tahun ke depan. Jujur. Ini jujur dulu ya, jujur. Indoktrinasi saya ke anak-anak bukan karena kompetensi sih. Indoktrinasi saya ke anak-anak, ke mahasiswa saya adalah gimana teknik jual diri. Supaya kita bisa, ini ya kita sama-sama swasta ya, gimana caranya kita jual diri supaya kita bisa ngalahin lulusan kampus-kampus negeri yang ternama itu, ITB, UI, UGM, segala macam. Gimana caranya sebuah kampus swasta yang kecil bisa ngalahin kampus-kampus gede seperti itu. Tekniknya sederhana yang saya ajarin ke anak-anak. Lu pada kalau lulus cuma ngandalin ijazah, lu sampai kapan lu pasti kalah sama ITB. Karena ITB juga ijazah dan dia ada capnya gajah. Lu kalah lah sama gajah lah kita. Nggak mungkin kita ngalahin gajah. Susah ngalahin gajah kalau kita modal ijazah doang. Makanya indoktrinasi saya ke anak-anak bukan ke arah kompetensi sebenarnya jujur. Bagaimana kita mengemas diri kita supaya bisa ngalahin mereka. Caranya gimana? Ya kita harus bisa punya produk yang di atasnya mereka. Produknya kan harus ijazah. Produknya bisa buku, bisa kita punya aplikasi, kita bisa punya, ini jujur anak-anak lagi geblek nih hari ini. Mereka ini anak-anak semester 2 loh, hati-hati nih, semester 2 nih parah si Sandy. Dia bikin kripto, duit di internet, dan dia masuk ke, kayaknya ada kompetisi di Menko UMKM apa kayak gitu-gitulah. Lagi ada kompetisi, masuk final.
Parah, anak semester 2. Dan dia bikin tim di kampus. Bayangin ini kampus baru dan mereka rata-rata ketemunya cuma online doang, jarang ketemu di kampus secara fisik. Mereka semua ketemu online, mereka bisa manuver sampai bisa ikut kompetisi di Menko seperti itu dan ini udah masuk final. Gitu. Itu si Sandy. Anak-anak yang lain juga pada bikin startup semua sih. Jadi mulai pada bikin startup, mulai kompetisi. Saya pribadi lebih suka kalau mereka nulis buku sih. Cuman susah banget ngarahin anak-anak buat nulis buku setengah mati. Jadi saya pengennya nulis buku, tapi anak-anak lebih ke arah startup sama aplikasi. Ya udahlah, gua nyerah. Ya udah apa yang lu suka dah. Yang penting lu harus bisa di atas dari kampus-kampus yang gede-gede tadi. Jadi saya lebih ke arah situ arahnya, bukan ke kompetisinya dia, bukan ke kompetensinya dia yang dipoles, lebih ke lu harus bisa punya produk yang bukan main gitu, lebih ke arah situ. Kalau udah kayak gitu mah bukan, jadi lebih ke arah fondasi, bukan kalau 5 tahun depan kita harus nguasain apa, saya nggak terlalu ke sana sih. Lebih fondasi apa yang mereka harus kuatin. Jadi lebih ke arah jual dirinya sih sebenarnya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Cuman kalau mau fondasi yang paling kerennya sih sebenarnya saya lebih ke arah data science sih, karena itu yang akan kerasa banget. Ini lagi dibutuhin banget sih sekarang, dan itu kita kekurangan orang data science sekarang. Kemarin kantor presiden teriak, staf presiden ya, bukan presiden sorry, staf wapres teriak ke saya. Belum kemarin LKPP teriak. Pada teriak semua, no cariin orang dong yang ngerti data science. Susah, itu orang harus dibikin, bukan dicari. Terus kemarin anak-anak Tempo kan ada pusat data sama analisis Tempo, analitik apa analisa Tempo lah, PDAT. Mereka punya staff, si Feby itu. Saya nanyanya simpel aja sih, lu pernah nganalisa belum? Waktu di kampus di IPB dikasihnya teori doang sama dosennya. Ya capek, dosennya teori doang waktu itu. Jadi mereka tidak pernah kebayang bahwa yang namanya data science hari ini bisa nganalisa berbentuk tulisan. Jadi selama ini yang namanya statistik kan angka. Padahal kalau kita udah mainan data science kan bisa angka, bisa gambar, bisa suara, bisa apa aja bisa kita analisa. Terus kita bisa melakukan regresi linier, bisa logistic regression terhadap data yang gelo tadi kan. Nah itu nggak kebayang sama orang statistik. Orang statistik mikirnya angka doang. Jadi udah kayak gitu mulai saya indoktrinasi. Lu coba gini gitu. Dan itu jadi paper jurnal juga, jangan khawatir. Gua kasih lihat lah paper jurnalnya. Bisa gua kirim ke ini sih sebenarnya. Saya kirim aja ya sekalian ya. Ini saya kirim juga nih paper jurnalnya tadi. Send file. Oke. Send file. Saya masuk ke sini, masuk ke dokumen Ono, masuk. Ini paper jurnal yang data science ya. Ini keterima di paper jurnal juga sih. FGHI. Ini Ono lagi iseng banget nih. Contoh riset compare. Ini coba mana dia? Ini dia kalau nggak salah. Oke, ini saya kirim paper jurnalnya. Sekalian saya akan masuk ke sini, saya kasih lihat. Ini papernya harusnya ada di chat. Sekarang saya akan masuk ke sini. Dan ini penting banget ilmu ini. Cuman orang statistiknya sendiri nggak ngerti bahwa statistik bisa sejauh itu. Saya masuk sini nih yang saya kirim tadi ya filenya. Ini saya buka ini. Oke. Nih. Jadi saya kebetulan juri. Saya juri di Satu Indonesia Award. Anda bisa ngelihat di sinilah kalau mau iseng. Satu Indonesia Award. Oke. Satu Indonesia Award. Kebetulan si Ono jadi juri di sana. Udah 11 tahun atau 12 tahun sekarang lupa ya. Pokoknya udah di atas 10 tahun lah juri di situ. Dan ini kira-kira nah ini Satu Indonesia Award. Ini Satu Indonesia Award, saya klik aja dulu. Ini ngasih award buat anak muda yang ini ya. Wah itu Ono, ini ada Pak Fasli, kita mundur ada Pak Emil Salim, ada Bu Nila Muluk, jurinya kayak gitulah kira-kira. Jadi selama belasan tahun kita punya narasi tentang si calon penerima, banyak yang apply buat dikasih, dan saya punya nilai.
nilainya Pak Emil, Pak Fasli, Bu Nila Muluk, Bu Puni, ada yang cantik, ini benar cantik, Mbak Dian Sastro. Jadi kita punya nilainya semua, oke. Bentuknya file Excel sih, saya kasih lihat lah file Excelnya. Jadi ini bisa kita jadiin main machine learning di situ. Coba kita lihat masuk sini ya. Sorry, salah masuk sini. Satu Indonesia Award 2021. Nah, ini file Excel-nya ya, contohnya nih. Jadi file Excel-nya gini aja ya, file Excel. Oke, saya kasih lihat bentuk file Excel-nya biar kelihatan. Jadi bentuknya tulisan sama angka doang. Jadi kayak soal ujian essay. Kalau nah ini namanya nggak usah dilihat, lihatnya ini aja. Oke, jadi ada tulisan di sini motivasi, obstacle, terus ada nilainya berapa. Oke, nah ini orang nggak kebayang bahwa dengan data seperti itu kita bisa melakukan regresi linier. Nah ini saya pakai regresi linier, jadi paper jurnal yang ini tadi. Udah gitu saya bandingkan sama nilai juri manusianya. Jadi ini datanya waktu itu sampai 2020 saya dapetin datanya, saya iseng banget, saya bikin regresi linier dari data tadi. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa, tulisan kayak gini dapat nilai berapa, tulisan kayak gini dapat nilai berapa. Terus saya bikin pakai machine learning. Kemudian waktu proses penilaian beneran, Pak Emil, Bu Nila, Mbak Dian Sastro segala macam pada bikin nilai, udah gitu saya compare nilainya antara nilai manusia sama nilai mesin, hasilnya seperti apa. Hasilnya nggak beda jauh. Parah nih. Nih found to be reasonably similar gitu. Nah, programnya seperti apa? Nih programnya kayak gini banget. Bego. Programnya pakai Orange data mining, jadi pakai GUI grafik programmingnya, pakai GUI aja programmingnya, dan itu buat orang statistik jadi gampang banget sih, kita programming kayak gini banget sih. Udah. Ini program waktu buat membandingkan ya antara juri sama saya di tes, hasilnya nggak beda jauh. Ini hasil pengukurannya errornya seperti gimana gitu. Jadi errornya nggak parah-parah banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi kayak gini aja kerjaan iseng. Ini kalau dilihat nanti paper jurnalnya Ono sendirian lagi nih. Ono asli kadang-kadang nulis sendirian aja. Ono sendirian aja, iseng. Dan ini sebagai ITTS, sudah ITTS waktu itu. Jadi iseng banget. Iseng nulis jurnal. Parah. Ya, penelitiannya parah-parah sih, penelitiannya tanpa dana penelitian. Jadi kalau dilihat sama orang Dikti, sama orang Diknas, Ono nggak pernah bikin penelitian. Karena Ono tidak pernah minta dana penelitian. Karena penelitiannya iseng-iseng kayak gini doang. Tahu-tahu masuk jurnal. Kayak gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Ini lanjut lagi ya. Pak Wionarno, dari coretan internet offline untuk sekolah, terlihat pendaya gunaan Raspberry Pi untuk server. Pengalaman untuk hit berapa orang yang diakses. Pengalaman untuk server streaming berapa. Tapi untuk akses data internet offline gimana? Intinya, waduh panjang banget Pak Winarno kalau nanya parah dia mah. Nyusahin. Satu dulu yang itu dulu. Nggak Raspi-nya jebol nggak itu? Kalau diukur kemarin paling cuman 3 sampai 5. Berapa hit? Concurrent-nya 3 sampai 5 user. Raspi. Jadi berarti harus ada sistem antrian yang dibikin ya. Cara berpikir, iya. Jadi intinya ginilah. Ini server nyala 24 jam. Iya betul. Oke. Emang tuh siswa terus-terusan ngakses? Kagak juga. Ngambil katanya. Iya, jadi 5 itu udah lebih dari cukup. Ya standar BTS satu itu mah. Soalnya mereka kan makanya ujiannya tidak ditentukan tanggal sekian, jam sekian ujian, kagak. Ujiannya boleh kapan aja, ya udah. Dia kalau lagi mau aja dia ujian, dan ternyata paling 3 orang sekali. Terakhir pakai Raspi berapa? Raspi 5 ya? Terakhir yang mana? Enggak, gua masih Raspi yang 3? yang 2 yang di atas yang ada 4 USB itu apa? 3 yang ya? belum ada apa ya Wi-Fi-nya? Udah ada Wi-Fi. Raspi dari dulu kan udah ada Wi-Fi-nya. Wi-Fi klien ya. Kan kita rubah jadi access point.
Bisa dirubah jadi Nah, access itu point. kan servernya ikut lihat coret-coretannya. Saya mau lihat yang coret-coretan Pak Ono. Nah, Itu kan masuk, berarti pakai SD card, terus kemudian itu ditebul. Apa nggak jebol itu istilahnya? Itu bayangan saya cuma itu aja. jebolnya gara-gara ini doang sih, kepanasan. Nah, itu Jebolnya tambahin kepanasan. fan. Cuman itu kepanasan gara-gara saya bikin jadi pemancar 7 MHz, 7 MC. Oh, Dinyalain 24 jam, seminggu jebol. nah, itu masalahnya. Enggak gampang sih, tinggal dipasangin heatsink aja, nggak Iya, apa-apa. dipasangin tambahin pendingin segala Iya, macam lah udah. ya. Gitu. Oke. Jadi aman Nah, sih. nah. Cuman sekarang saya udah lebih ke arah ini, pakailah komputer yang nganggur gitu. Iya, yang udah ganjel pintu ya. Iya, ganjal pintu kita bisa pakai, lebih ke arah situ sih. Berat banget kalau Raspi sih memang. Iya, tapi yang penting Awal-awal kemarin hanya untuk bikin ujian untuk standar ujian sekolah aja lumayan sih. Jalan, tapi ya ya berat. Ya pakai komputer-komputer gitulah, pakai ya, 386 atau kayak gitu dual core gitu, udah enak banget sih. udah nggak ada itu barangnya. Kok gue masih ada depan gue nih, ada laptop 2 biji nih. Jadi, nah, Ini aja komputer ini juga udah komputer kapan tahu. Nah ini apalagi nih tadi apa ini? nah itu pasal kurikulum, Pak Noh, Ah. kaitan sama kurikulum. Oke, abet. Apa masih seperti itu? Kan masalahnya beda budaya, tetap nyambung. Tapi pasti ntar kalau ditanya kita rapat sama pimpinan segala macam, ini kita go internasional gimana? Kita kan harus ke kurikulum internasional segala macam dan lain-lain. Nah, Oh. padahal susah. Gimana nih? Kalau saya bukan masalah go internasional. Kalau saya lebih ke arah sini sih. Ini jujur ya, Ya, betul. karena kampus baru, jadi belum mikir banget ke arah go internasionalnya. Saya pengen anak-anak mahasiswa ini laku dijual, itu doang sih. Dan kalau bisa bahasa Inggris, kalau bisa dia ngerti bahasa Inggris maksudnya. Nah, yang saya pakai bukan abetnya sih sebenarnya. Jadi kuliah saya udah mulai nih, yang kuliah yang besok nih semester ini, sebagian materi bahasa Inggris dan soal ujian dalam bahasa Inggris. Jadi maksa mereka baca. Soalnya ini kejadian, ini kan ITT sama Huawei lagi kerjasama nih. Anak-anak banyak yang rontok karena besok workshopnya dalam bahasa Inggris. Sebagian mundur tuh anak-anak. Karena workshopnya bahasa Inggris. Pak, ada yang bahasa Indonesia nggak? Ya capek lu hari gini nanya bahasa Indonesia. Jadi kepaksa saya harus maksa mereka bahasa Inggris sih. Jadi bukan untuk abet atau go internasional yang itunya ya, lebih ke arah anak-anak supaya kalau lulus mereka siap dengan bahasa Inggris. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Soalnya anak saya sendiri, si Reza itu dia dari PU, Presiden University, lulusan PU, Presiden University. Hari ini penghasilan dia sebulan jauh lebih tinggi daripada Ono. Parah, anaknya Ono. Duitnya lebih gede daripada Ono. Dan dia udah mainnya sama startup bule Amerika. Jadi bosnya dia orang Amerika langsung. Jadi dia udah main sama luar terus. Pas dilihat, dan ini kejadian beda sama anak saya yang lulusan dari BINUS. Nggak bisa seterbang kakaknya. Yang BINUS nggak bisa ternyata. Yang PU, ternyata di PU-nya memang pakai bahasa Inggris terus. Ngajarnya bahasa Inggris, ujiannya bahasa Inggris, terus ngomongnya bahasa Inggris. Akibatnya pas lulus, bahasa Inggrisnya beres cepet lancar gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung ke arah sana sih. Jadi artinya kita tidak perlu ikuti gaya si mereka, taruhlah kita jalan kurikulum abet, tetapi jangkauannya sama, gitu ya. Jadi artinya mereka pakai kurikulum karena di sana pakai budaya sana. Kita mungkin pakai kurikulum desain kita, tetapi jangkauannya sama, yaitu dunia lah istilahnya ya. Kepake banyak orang itu kan. Paling kerasa sih bahasa Inggrisnya sih sebenarnya yang paling nolong banget sih. Supaya lulusan ini pas lulus langsung bisa masuk ke multinasional sih. Jadi kalau mau jujur sih, kalau saya perhatiin ya, mau lulusan UI, ITB, ITENAS, BINUS segala macam, nggak beda jauh otaknya sih. Makanya nasi-nasi semua. Cuman kalau dia bisa bahasa Inggrisnya bagus, itu masuk ke multinasionalnya parah banget. Lancar banget dia. Jadi aku lebih ke arah sana. Cuman memang dosen kita jadi bebannya, stresnya lebih tinggi. Maklum, kita makanya combro. Suruh ngomong bahasa Inggris belepotan. Si Ono aja, ini bahasa Inggris parah gue. Tadi wawancara bahasa Inggris Indonesia yang keluar. Itu sih, Pak Winarno. Oke, makasih.
Jadi saya nggak terlalu ke arah Abed sih, punten. Sekarang Pak Galih, saya kenal Ono dari hacking dan kebanyakan yang kenal Ono adalah yang laki-laki, itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Pertanyaan saya menurut Pak Ono, materi hacking yang diperkenalkan secara teknikal di dunia kampus khususnya informatika, apa tidak akan mengundang polisi ke kampus? Karena ada politeknik di Singapura menyediakan laboratorium khusus buat hacking, namun syarat ketentuan berlaku. Gini cara berpikirnya. Ini saya kasih lihat kuliah beneran lah. Ini kuliah Ono beneran. Ini computer network. Ini cyber security. Ini kuliah cyber security-nya Ono beneran. Nih cyber security ya. Kita lihat materi sebelah kiri aja ya. Ini kelihatan saya kepaksa harus ngasih, Ini bukan hacking, bukan cyber security. Ini semua ini kuliah jaringan yang advance-nya ya, kayak IP versi 6, routing kayak OSPF, BGP, ada OpenBTS, cara ngukur jaringan, cara network programming, segala macam. Kepaksa harus saya kasih juga di cyber security. Karena orang yang belajar cyber security kadang-kadang kuliah jaringannya terlalu masih kurang gitu. Nah, udah gitu, ini kuliah cyber security. Perhatiin, saya kasih hacking loh di sini. Ini hacking. Sampai sini hacking semua nih. Oke, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking, wireless segala macam. Harus dikasih, nggak bisa enggak. Jadi, udah itu baru yang ini cyber security-nya dikasih di sini. Sampai sini, cyber security. Oke. Udah gitu, ada yang bukan cyber security, yang lebih advance daripada cyber security. Ada forensic sama auditor, ISO 27001. Dikasih juga di sini. Jadi, walaupun nama kuliahnya cyber security, kepaksa harus kasih hacking, dikasih juga forensik sama auditornya dikasih. Kenapa sampai seperti itu? Karena duit yang gedenya ada di dua makhluk yang ini nih. Ini dua ini gede banget, terutama yang forensik. Duit gedenya banget, terutama kalau dia forensik bank. Bank itu kalau satu kejadian perkara itu dia kadang-kadang keluar duit sampai 100-200 juta untuk satu kasus. Dan forensiknya kira-kira butuh waktu sekitar 1 mingguan. Jadi duitnya kencang banget di forensik. Kalau auditor ISO 27001 lagi naik daun banget, soalnya peraturan dari Kominfo, semua layanan aplikasi, web, segala macam harus didaftarkan ke Kominfo. Salah satu syarat waktu pendaftaran adalah sudah diaudit ISO 27001. Jadi yang ini, Information Security Management System ini laku keras banget. Oke, jadi dua ini laku. Cuman dua ini hanya bisa kalau dia ngerti cyber security. Cyber security untuk jadi polisi yang baik, harus tahu cara maling kerja. Kalau kita tidak tahu cara maling kerja, kita tidak mungkin, mustahil kita bisa jadi polisi yang baik. Makanya kepaksa saya harus ngajarin hacking juga. Jadi hacking diajarin karena memang untuk ngerti cyber security harus ngerti cara penjahatnya kerja. Kalau kita nggak tahu cara penjahat kerja, nggak mungkin kita bisa jadi cyber security yang baik. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Beres ya? Mudah-mudahan kebayang nih. Pertanyaannya, apakah tidak mengundang polisi ke kampus? Ya enggak lah, malah kita diundang polisi. Asli jujur. Ono diundang sama polisi. Nah, ini gue kasih ceritalah kisah ya. Sama polisi sama aparat saya diundang banget. Ini kisah beneran. Ini kisah beneran ya, bisa lucu, bisa ketawa, bisa nangis sih sebenarnya. Jadi suatu hari teman-teman di Mabes TNI nih, bukan polisi nih. Kalau ini Mabes TNI ya. Mabes TNI minta, "No, tolong ajarin anak buah saya untuk bisa cyber security, hacking dan teman-temannya lah." Karena mereka kan pengen, jadi TNI pengen punya ranah di cyber juga. Jadi kan TNI kan Angkatan Darat, Laut, Udara doang. Dia pengen punya kemampuan di dunia cyber juga. Tolong ajarin. Oke, siap. Kalau TNI kan harus siap, komandan. Ya, siap. Dah. Datanglah Ono pagi-pagi ke Mabes. Bawa server, bawa router, segala macam. Datang pagi-pagi ke Mabes, bawa segala macam. Terus saya terangin. Nih, teman-teman,
ini nggak kepalang loh yang saya ajarin pasukan khusus. Wah, nggak usah sebut pasukan khusus yang mana, tapi pasukan khusus yang saya ajarin ya. Jadi si komandannya bilang, ini yang saya panggil pasukan khusus ya Pak Ono. Oh silakan, oke udah. Jadi saya ajar depan saya pasukan khusus ya. Jadi saya bawa server. Ini server ya, oke. Ini saya sambungin sama router ya, oke. Ini saya nyerang ya, saya nyerangnya pakai DVWA. Ini bentar, materi DVWA mana DVWA? Ini DVWA. Saya pakai DVWA ya. Jadi DVWA-nya kalau mau tahu DVWA tuh server buat buat latihan perang DVWA. Kita lihat image-nya aja lah gambarnya. Nah bentuknya kayak gini. Ini memang buat latihan. Kalau kita latihan perang segala macam, hacking segala macam, salah satu yang standar yang dipakai salah satunya DVWA. Cuman kalau mau lebih enak bisa pakai Metasploitable dan sebagainya. Oke. Jadi ini kita pakai. Wah kita serang. Saya coba kita lihat ya. Di sini ada brute force. Ini nggak brute force password. Oke, kita akan brute force password, kita jebolin passwordnya segala macam. Saya sadap pakai Wireshark, ketemu nih passwordnya jebol. Oke, kita naikin serangannya. Sekarang kita melakukan SQL injection nih. Kalau kita lihat ini ada SQL injection. Jadi kita SQL injection. Oke, kita berhasil masuk. Kita bisa inject perintah SQL ke dalam DVWA-nya, masuk segala macam. Wah, kita berhasil dapat passwordnya yang di hash. Jebolin hashnya, pakai John the Ripper segala macam, jebol. Oke. Udah jam 3 sore nih udah. Udah gitu anggota nanya. Izin tanya. Kalau aparat kalau nanya kan gitu. Izin tanya. Oh, sambil berdiri kayak sikap sempurna. Izin tanya. Silakan. Pak, tadi serangannya sebelah mana ya? Pertanyaannya kayak gitu. Apa nggak stres nih? Gubrak. Dari pagi udah nerangin. Jam 3 sore. Izin tanya, serangannya sebelah mana Pak? Bagus. Jadi kondisinya seperti itu. Kondisi aparat kita kayak gitu. Jadi ya kita harus ngajarin ini semua sih sebenarnya. Beres ya? Jadi jangan khawatir kita dikejar sama aparat. Karena mereka minta diajarin. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Habis. Ini pertanyaan gue habis semua ya? Habis. Oke. Jadi kalau saran saya sih ajarin. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gue lagi. Oh ada pertanyaan. Oke. Pak Uung lagi. Untuk bisa mengikuti jejak Pak Ono seperti yang perlu bekal yang banyak, IQ yang tinggi, semangat tinggi, fisik yang prima. Bagaimana menjaga waktu dan fisik supaya tetap fit? Gampang sih sebenarnya. Ini si Ono aja kelihatannya kayak pinter ya. Enggak juga sih. Oke, sekarang saya tanya ke Anda semua. Silakan ditulis di chatting. Yang perlu dilakukan adalah melakukan perintah yang pertama. Silakan tulis chatting. Perintah pertama apa coba? Tulis di chatting. Ayo. Bisa nggak? Pertanyaan dari Ono tuh. Pertanyaan pertama. Perintah pertama apa? Silakan tulis di chatting. Ayo. Gak ada yang bisa jawab. Lu serius lu perintah pertama? Gak tahu. Niat. Pak Yusuf. Salah. Pak. Ibadah. Salah. Kemauan. Salah. Aduh. Pada nggak bisa baca. Perintah pertama pada nggak tahu ya. Ayo. Perintah pertama apa? Ayo. Cuan, bahagia, hobi apapun, hahaha. Ya, salah semua. Alah, salah semua. Maju terus. Pak Wianaro, salah lo. Perintah pertama mau tahu? Perintah pertama adalah ikro. Itu. Yang harus dikerjakan pertama kali itu ikro. Dan serius lo itu, serius lo. Jadi kalau perhatiin dari tadi, kalau diperhatiin dari tadi, saya kan referensinya selalu ada referensi tadi ya, buku segala macam. Udah gitu, saya maksa anak-anak buat nulis. Itu sebenarnya arahnya supaya baca sih. Karena nggak mungkin lah kita bisa pinter tanpa baca tuh nggak mungkin. Dan semua ada di tulisan sih sebenarnya. Itu yang satu ya, perintah. Jadi urusannya itu. Cuman nggak mungkin lah kita baca semua, apapun kita baca kan tewas juga ya. Jadi akhirnya kita harus fokus kan. Ya, jadi yang saya kerjain juga sederhana. Kelihatannya si Ono ngerti macam-macam, sebenarnya nggak juga sih. Jadi pertama baca. Cuman karena otaknya Ono terbatas, kalau Anda perhatiin,
saya main wiki loh. Jadi ada wiki kayak gini ya. Jadi udah baca, saya nyatet semuanya di wiki. Jadi apapun yang saya kerjakan, coba terakhir saya tulisannya kapan yang terakhir ya? Ini jam 7.23 nih. Tadi pagi, tanggal 11 Februari. Sekarang tanggal 17. Jadi terakhir saya nulis sekitar 6 hari yang lalu tentang NASM, assembler bahasa ini ya. Soalnya saya lagi ngasih kuliah mikroprosesor. Jadi 5 hari yang lalu saya nyatet-nyatet tentang NASM ini di wiki saya. Kalau diperhatiin saya nulis tiap hari loh, hampir tiap hari loh. Dan ini baru 5 hari yang lalu. Ini kalau dilihat saya sering banget nulis. Saya nyatet. Jadi satu baca, kemudian dicatat. Terus saya ngasih kuliah. Kuliah saya juga fokus kan. Jaringan lah, cyber security. Saya nggak loncat-loncat banget gitu. Jaringan, cyber security, terus mikroprosesor, sekitar situ semua kuliahnya. Tapi kalau saya ngasih kuliah, saya benar-benar serius ngerjainnya. Cuman saya kasih lihat nih yang mikroprosesor yang lagi dibikin ya. Saya kasih lihat betapa curangnya si Ono itu. Open course lah. Kuliahnya kebetulan saya taruh di open course juga, jadi bisa dilihat. Saya masuk sini, saya masuk ke kuliah mikroprosesornya. Mikroprosesor. KLM. Ini dia mikroprosesor komputer arsitektur. Oke, ini kuliahnya. Ini dibikinnya lagi dalam proses pembuatan, padahal kuliahnya mulai minggu depan. Kalau diperhatikan, ini saya kasih kode nih, bahasa Inggris. Jadi materi-materi yang saya belum pernah siapin, karena ini ngedadak banget, saya tulis dalam bahasa Inggris semua. Ini udah. Ini kalau dilihat ini cuma kasih link URL ke website ini tutorialpoint.com, udah. Jadi waktu bikin materi saya cari baca-baca, kemudian masuk. Kalau dari buku agak susah diuploadnya soalnya. Jadi saya baca di buku, saya lihat outline-nya kira-kira apa. Cuman kalau mikroprosesor yang ada di buku-buku rata-rata bikin mikroprosesor seperti apa. Kalau saya ngasih kuliah di Indonesia bikin mikroprosesor pasti nggak kepake dan pening nanti. Jadi akhirnya cara pakai mikroprosesor saya lebih ke arah situ arahnya. Jadi bentuknya bahasa Inggris. Dan yang saya masukin hanya link-link doang loh. Tapi saya fokus ke sana. Jangan khawatir, ini abis ini misalnya sekali 2 kali kuliah nanti jadi buku loh ini. Ini udah mulai jadi buku nih. Ini udah materi buku lagi nih. Parah. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang pertama baca, kedua nulis, nyatet. Dari catatan itu kalau bisa ngasih kuliah, tapi kita fokus ke bidang kita aja, jadi buku. Terus putar siklusnya gitu, terus baca, nyatet, ngasih kuliah, jadi buku. Baca, nyatet, ngasih kuliah, jadi buku. Tapi lama-lama kan ilmunya kan berkembang ya. Dari jaringan, udah gitu cyber security, udah gitu data science, berkembang, pelan-pelan berkembang. Jadi kelihatannya si Ono ngerti macam-macam, padahal sih enggak juga sih. Ngerti itu tuh doang. Gitu. Ada lagi? Wah, baca. Baru pada ngerti ya. Ikro. Kuncinya itu doang sih. Ikro. Pesan orang tua sih. Baca terus catat. Ya emang gitu. Tapi nyatetnya... Mbah zaman dulu marahnya selalu gitu. Baca. Catat. Cuman catatannya pakai ini. Catatannya pakai apa sih? Wiki. Jadi enak search-nya gitu. Dan kalau Anda baca wiki saya tuh kadang-kadang saya suka gombal banget sih. Jadi jujur, saya kalau lagi ngasih kuliah saya pakai ini sih sebenarnya banyaknya sekarang, miro.com. Ini kalau lagi ini ya, lagi menyampaikan sesuatu. miro.com. Oke. Wah, ini loginnya mudah-mudahan bisa login. Saya login pakai apa kemarin ya? Pakai Google kali ya, lupa. Google, coba. Nah, Miro ini enak banget buat mind mapping. Jadi saya selain tadi baca tulis, salah satu yang banyak nolong juga adalah mind mapping. Jadi kita pakai gambar sih. Kok ada kayak giniannya ya? Kenapa ya? Perasaan ini login lagi parah soalnya. Ini masuk. Oke. Jadi ini ngasih lihat bagaimana teknik ngajar. Oh, tapi nggak ada ya template yang udah jadinya ya. Oh, ini baru lagi nih.
Berarti gue harus login pakai apa kemarin? Pakai Facebook gue. Tapi kira-kira kayak gini dah, kalau kita main-main kayak gini bisa. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal gini aja sih. Saya biasanya main mapping doang. Misalnya ini kampus. Oke. Ini kampus. Yang jadi stakeholder kita siapa? Misalnya siswa SMA, siswa. Jadi pakai gambar kayak gini aja sih. Terus nanti tujuan hidupnya apa di sini? Misalnya hasil akhirnya apa sih? Lulusan bisa dipakai gitu ya. Jadi saya biasanya kalau lagi kasih kuliah main gambar-gambar kayak gini sih. Tapi ini loginnya bukan yang ini, gue ada login satu lagi yang udah banyak banget ininya sih. Kelupaan login apa. Nah, ini si kampus ngasih layan ke siswa. Jadi saya biasanya main kayak gini banget. Jadi waktu nerangin segala macam saya akan main-main mapping, dan ini enaknya pakai Miro ini, kalau saya kasih URL-nya di sini, ini saya kasih URL ya. Ini URL-nya saya copy paste aja di Zoom. Anda semua bisa ikutan main di sini. Jadi bisa masuk ke apa yang lagi saya jadi ini di kampus saya udah mulai kayak gini. Jadi sambil saya nerangin, anak-anak juga bisa ikutan nulis, ngasih komen. Kalau ngasih komen bisa kayak gini nih. Pakai sticky note. Ini apa Pak gitu. Jadi bisa nanya di situ. Misalnya dia ngasih kode ke sini. Kok nggak bisa? Dia bisa ngasih kode nih. Ini apa Pak? Gitu. Atau dia ngasih komentar tentang sesuatu, bisa pakai sticky note. Jadi bisa mainan sticky note, jadi semua orang bisa partisipasi dan kita bisa bangun ilmunya bisa enak, rame-rame. Membangun ilmunya bisa rame. Dan ini kalau buat rapat segala macam enakan pakai ini sih sebenarnya. Harusnya tadi gue mulainya pakai kayak ginian, kali asik gitu, langsung kelihatan semua petanya. Hubungan antara Jadi idenya tuh baca, kayak Pak Ono ya? Iya. Baca, nulis, langsung aja tulis, nanti juga di-review banyak orang. Ya. Akhirnya makin besar lagi. Iya. Cuman biasanya kita kalau baca nulis itu loss. Karena tulisan kan nggak kelihatan strukturnya. Nah, paling enak kalau kita mainnya pakai ini nih. Pakai mind mapping seperti ini. Jadi ada Tulis petanya sendiri. juga. Jadi di pola dulu ya. Di pola. Polanya bisa, dan pola ini kan bisa rame-rame kita bikinnya. Gitu. Ini enak banget. Saya, ini jujur terus terang dulu aja ya. Saya lagi memperbaiki kuliah cloud computing saya, karena saya dikasih akses cloud gratis sama Cloud Kilat. Jadi Cloud Kilat itu ngasih yang Ono Center ORID itu Cloud Kilat. Tapi dia minta dibayarnya, Ono kita bikin podcast tiap bulan, 1 bulan sekali dong dengan Cloud Kilat. Nah itu saya nego sama Cloud Kilatnya. Boleh, nggak apa-apa, gue suka aja bikin podcast. Cuman kita bikin podcastnya sekalian bikin kuliah cloud computing ya. Tapi nanti kalau kita lihat kuliahnya bentuknya kayak gini nih, mind mapping banget. Ada di sini sih. Bentar, saya masuk ke YouTube ya. Ke channel saya. Terus, wah ini udah banyak banget yang ininya. Salah. YouTube, ada G-nya, salah. Nih YouTube. Saya akan masuk ke Ono Cloud Kilat. Ya. Oke. Nah, di sini Ono Center Cloud Kilat. Bisa dilihat dari thumbnailnya sih. Nah, nih kalau kita lihat thumbnailnya ini sama ini kelihatan mainnya mind mapping. Jadi ini lagi nerangin tentang layanan cloud itu seperti apa segala macam, tapi kita mainnya mind mapping banget. Jadi dan ternyata itu lebih enak buat, soalnya sambil nerangin kita bisa lihat peta ilmunya seperti apa sih, klasifikasinya seperti apa sih, tree-nya seperti apa sih. Jadi sambil ngeliat itu enak banget gitu. Jadi kalau boleh saran sih kalau lagi ngajar segala macam. Kalau Anda perhatiin saya ngajar nggak pakai PowerPoint kan ya. Saya makanya ini banget, mind mapping banget sih. Jadi sambil ngajar si mahasiswa bisa ngelihat peta ilmunya seperti apa gitu. Begitu kira-kira. Seru ya. Nih mind mapping lagi. Banyak kok mind mappingnya Ono sih. Banyak kan mind mapping sih sebenarnya. Oh iya. Ini kalau dilihat, ini kalau ngelihat YouTube saya ya. Ini sambil saya ngasih kuliah loh, hati-hati loh.
Jadi Ono itu kalau lagi ngasih kuliah, saya akan duduk di kampus, ada sebagian mahasiswa ada di depan saya, kemudian saya akan Zoom, sebagian mahasiswa yang ada di rumah bisa ikut sama Zoom, kemudian di komputer yang sama saya live streaming ke YouTube. Jadi 3 sekaligus kalau saya ngasih kuliah. Jadi ada yang offline, ada, Zoom-nya ada, live streaming ke YouTube-nya ada, 3 sekaligus waktu ngasih kuliah. Jadi nggak offline doang Ono kuliahnya, nggak. Ono langsung 3, dan yang di YouTube parah banget YouTube. Biasanya saya akan minta tolong sama mahasiswa yang lagi di depan saya di kampus, tolong liatin yang YouTube saya dong kalau ada pertanyaan, nanti tolong kasih tahu. Jadi waktu saya ngasih kuliah, anak-anak sambil monitoring YouTube, kalau ada pertanyaan di YouTube dia kasih tahu ke saya, terus saya akan jawab sambil kuliah. Jadi saya itu kuliahnya nggak pernah berpikir bahwa kuliah saya hanya untuk mahasiswanya Ono yang bayar SPP di kampus, enggak. Jadi kalau Ono kuliah itu mahasiswanya bisa ikut, mahasiswa satu republik ini bisa ikut. Semua udah gitu rekamannya juga tetap ada, saya simpan di YouTube, jadi mereka bisa ikut. Dari sisi marketing itu jadi marketing banget buat kampus sih. Gitu. Cuman minta dosen-dosen yang lain buat kayak gitu nggak pada berani. Butuh nyali rupanya. Buat masuk ke YouTube tuh butuh nyali banget. Cuman kalau bisa sih itu dikerjain sih biar seru lah Republik ini, asik. Jadi kampus merdekanya merdeka banget. Kalau mau agak ekstrim nih, usul aja nih kalau mau agak ekstrim. Saya bisa nego di kampus sih, misalnya kalau diizinin ya sama ITENAS. Mahasiswanya Ono ngambil kuliah di ITENAS, bayar berapa terserah. Nanti transfer kredit ke ITTS, saya sih dengan senang hati menerima kayak gitu. Gitu, kalau ITENAS mau, ntar saya umumin ke anak-anak, lu mau cepet kuliah, ambil sebagian kuliah ITENAS, sono lu bayar SPP sedikit ke sana, nanti transfer kredit ke ITTS, gitu. Usul. Kayaknya Bu Lisa bisa nangkapin tuh, Bu Lisa. Ini Bisa Pak, ada kok Pak. Cuman kalau misalkan bayarnya sih tetap di ITTS sih. Jadi gitu. kayak ini Pak, program, jadi kayak kita ada kerja sama dulu, bikin semacam MOA gitu. Oh ya, MOU Bu. Ya, MOU, udah Pak, jalan aja. Ya, Malah jadi bayar di mahasiswa ITTS, terus jadi tetap bayar di ITTS Pak kebijakannya. iya, kalau Jadi mahasiswa nanti transfer ITTS learning-nya ke sini. bayarnya di ITTS. Kalau mahasiswa ITENAS yang mau ikut kuliah Pak Ono di ITTS, bayarnya ke ITENAS gitu. Jadi kita switch student exchange. Hanya mahasiswanya aja ya, kalau bayarannya mah masing-masing kampus ya. Kalau kuliahnya Ono sih free sih. Ya Bisa, Pak, bisa tuh Cintai. berarti artinya bisa MBKM-nya jalan. Iya, yang di open course ITTS kan free, bisa diambil. Nanti tinggal Iya. kasih lihat aja, gue udah dapat ambil kuliahnya Pak Ono, dapat sertifikat, transfer kredit aja. Kalau itu udah free yang itu mah. Ya harus ada MOU-nya dulu Pak. Oh, ya Kebijakannya udah, oke gitu. lah, Ya. MOU, mari kita MOU lah abis ini. Ayo Pak, WR kan? Kalau saya mah gampang, tinggal bilang sama. Gampang ya Pak. Iya. Kebetulan WR WR dan yang WR. urusan kerjasama namanya Pak Nanang sih. Ini gampang lah, tinggal diklik-klik dikit. Ini tolong dilancarin gitu, beres. Ya siap lah. Bisa. Kayaknya bakal diprogres itu Pak. Kalau yang ini free, tapi yang saya free. Jadi tanpa MOU, MOA segala macam sih udah bisa diambil sih. Yang open course sih bebas, merdeka. Biar legalitasnya ada lah Pak. Oh, biar Betul. ada legalitas. Oke. Iya. Betul Pak. Jadi mempermudahkan kita juga sih Pak. Justru kita mendorong mahasiswa ITENAS untuk keluar juga. Jangan di kandang aja gitu. Iya, saya juga pengen kayak gitu sih. Supaya gue hidupnya enteng juga. Kita juga ada dengan Huawei Pak Ono. Udah jalan lu? Nah, Bu Lisa itu yang Yang itu kerjasama bukan saya. yang student developer juga bukan? Sedang Bukan. Pak ini. Sedang. Baru yang ICT ya Bu, ya Bu ya. Belum masuk, saya masih takut-takut Pak. Belum masuk gimana maksudnya? Ada ini program yang di ini Huawei sama Dikti, kita disuruh dijadikan mentor gitu. Oh. Cuman saya kok belum punya pengalaman di situ, masih takut-takut nih Pak. Kalau yang Huawei saya tuh Huawei student developer. Oh, saya dijorokin Pak Iwan Pak. Sebal saya. Iya Emang- Pak Iwan. Emang dia dosanya banyak Saya dia. Bang. jorokin Pak. Iya.
nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dijorokin aja. Nggak apa-apa, Bu. Sekarang saya Ikut dendam. aja. Oke, sekarang sudah jam 12, Pak Ono. Terima kasih banyak. Wah, siap. Nanti Terima kasih ada, banyak. Makasih Pak, makasih sekali masukannya. kayaknya akan ada progres lanjutan nih, Pak. Jadi Terima artinya MOU atau apa dengan yang dari Yang buat tadi ya, bener. ya, Iya. jadi Mantap. akan lebih bagus itu. Jadi istilahnya agak semangat. Terus juga mungkin kalau saya sih melihat pola kerja yang Pak Ono terakhir itu oke, itu ada di YouTube kan, ada pakai mind mapping. Nah, itu kayaknya oke juga gitu untuk diterapkan di prodi kami itu, Pak. Iya. Gitu. Terutama buat jual Oke. diri sih. Jual Iya. kampus. Oke, baik. Mungkin ada lagi sedikit 1-2 pertanyaan lagi deh kalau mau. Ada. Kalau ada apa-apa email aja ya. Ini email saya tulis aja di chat lah supaya kalau ada pertanyaan bisa pakai email. Oke, baik. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Sudah Pak, saya cukup ini. Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama, Ono. Bu. Sama-sama Masih jadi semuanya. sesepuh Indonet ya Pak Ono? User Masih sering ke terlama. Bogor? Masih User sering ke Bogor juga Pak Ono? Enggak, Indonet mah udah diambil Telkom kayaknya. Oh gitu? Udah ya ke Jakarta udah. Dia. Oh. Nggak tahu ceritanya. Ya, thank you Bu Lisa, Pak Ikhwan, kasih. Pak Binarno semuanya. Ya, Siap. foto bersama dulu. Oh, foto bersama, siap. Bentar ya. Saya remove dulu spotlight-nya. Silakan Bapak Ibu buka kamera. Wah, Pak Uung, penampilan baru. Agent of cam ya Bu. Pak Uung Kenapa, penampilan baru. Emang penampilan lamanya kayak gimana modelnya? Oh, lebih ini lagi. Nggak botak, gondrong. Pak. Gondrong, Pak. Baru pulang dia umroh. Oh, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. tetap aja nggak bisa jawab pertanyaan tadi ya. Perintah pertama apa nggak tahu. Terlalu serius mungkin Pak. Ngeblank, Pak. Kebanyakan Kemana jikir nih, sih rambut? lo. Pak Jasman mana nih? Bu Dewi? Pak Jasman, Bu Dewi, Pak Yusuf, Bimar. Izin off. Pak Kameranya Gatot nggak sebagai bisa, saya, Pak. Iya, kameranya nggak bisa. Saya juga kadang-kadang suka kamera ngaco juga sih, susah. Pak Galih, can you help me please? Minta di udah semuanya.